Episode 72 Asal Api Primordial. Batu besi hitam jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, tetapi mengetahui kekuatan kerikil baja emas, Tang Tian tidak terlalu terkejut. Untungnya, batu besi hitam tidak terlalu berlebihan untuk membutuhkan perlunya thread hukum tata ruang untuk memotongnya. Persyaratan untuk ukuran batu besi hitam sangat keras, dan Tang Tian mengingat kembali waktu ketika dia berlatih dalam Minute Collapsing Fist dengan menghancurkan batu. Dalam hal menghancurkan material batuan, Minute Collapsing Fist adalah metode yang paling cocok. Aku tidak punya sisa kekuatan sebanyak itu. Tang Tian menjadi tenang dan fokus, dan perlahan-lahan mengingat kembali tinju runtuh menit. Minute Collapsing Fist adalah teknik kepalan peringkat yang relatif rendah, menggunakan true power untuk menginduksi getaran frekuensi tinggi. Tang Tian saat ini tidak lagi memiliki kekuatan sejati dalam dirinya, tetapi itu tidak membuatnya bingung. Tubuhnya sangat tirani, dan bisa dengan mudah meniru getaran seperti itu. Tang Tian tidak melakukan itu. Menggunakan ototnya untuk meniru getaran bisa dilakukan, tetapi efisiensinya terlalu rendah. Dia tidak punya banyak kekuatan tersisa, dan jika dia meniru getarannya, dia hanya bisa menghancurkan beberapa batu besi hitam. Dia memikirkan hukum. Dia sering menggunakan hukum, dan karenanya menjadi lebih akrab dengannya. Dia tiba-tiba memikirkan pukulan yang tidak lengkap, menyebabkan matanya menyala. Gelombang bukan pilihan yang buruk. Gelombang Tang Tian kemudian mengungkapkan senyum pahit, itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya waktu sebelumnya yang tetap tidak lengkap. Saat ini, dia juga tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, dan tidak akan bisa menyelesaikan pukulannya. Tang Tian memukul dahinya, menganggap dirinya bodoh, gelombang kenapa aku harus menyelesaikan pukulannya. Aku dapat memuji versi yang tidak lengkap terlebih dahulu, toh itu tidak membutuhkan banyak kekuatan. Gelombang. Tang Tian memutuskan untuk melakukannya, dan dengan hati-hati memikirkan pukulan itu. Pada saat itu, pikiran awalnya adalah mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan, menyimpulkan dengan metode terbalik, dan memadatkan semua variasi dalam teknik pukulan menjadi satu pukulan. Meskipun itu tidak lengkap, tetapi kekuatan pukulan sudah mengungkapkan tanda-tanda kemegahannya. Tang Tian percaya bahwa pukulan itu mungkin akan melampaui semua yang pernah dilihatnya, bahkan semua teknik bela diri dan teknik roh. Setelah memikirkannya, Tang Tian segera menyadari bahwa semua variasi tak terhitung yang disimpulkan membanjiri dirinya seperti air pasang. Tang Tian tidak panik, begitu dia mengkonfirmasi jalan, dia tidak pernah mundur. Ketika berada di pelatihan Bing, dia telah belajar untuk mengatasi masalah seperti itu. Dia tidak peduli tentang batu besi hitam dan duduk bersila dan mulai membuat peta pikiran. Teknik kepalan memiliki variasi yang tak terhitung, dan setiap variasi memiliki tanda. Mudah ke sulit, kecil ke besar, Tang Tian memilih tanda variasi utama dari ribuan tanda, dan menggabungkannya ke dalam teknik tinjunya. Terakhir kali ketika Tang Tian berada dalam kondisi pencerahan, ribuan variasi ini muncul seperti lampu yang berkelap-kelip dan bayangan yang melintas dengan cepat di jantungnya. Tetapi saat ini, dia menyimpulkan mereka dengan sangat lambat, dan itu menjadi proses yang sangat sulit. Kekuatan fisik Tang Tian sudah rendah, setelah berpikir sangat keras, dia menjadi lebih lelah, dan tanpa sadar dia sekali lagi tertidur. Di ruang konferensi, meskipun sudah larut malam, tetapi lampu menyala indah, suasananya sangat tegang dengan keadaan saling bermusuhan. Miss Mingzu, bagaimana dengan itu? Lu Lingnan tersenyum, dia mengagumi penampilan Mingzu, ekspresi nafsu berkelebat di matanya. Dia sudah lama mendengar tentang sang kekasih. Ikatan keluarga Sue, dan mereka benar-benar hidup sesuai dengan nama mereka. Anggota keluarga Lu yang lain semuanya memiliki ekspresi arogan, wajah mereka menunjukkan ekspresi menghina. Sebenarnya, mengikuti keluarga Lu aku akan lebih baik daripada mengikuti keluarga Qin. Lu Lingnan berbicara dengan bahasa yang fasih, patriark telah mengatakan bahwa selama keluarga Sue menyesuaikan kesetiaan kamu, akan ada perlakuan istimewa, seperti kata pepatah, di bawah pohon besar akan ada banyak naungan, keluarga Lu adalah pohon besar, kita akan dapat menghalangi angin dan hujan untuk keluarga Sue. Yang perlu kamu lakukan adalah memberi makan ulat sutra kamu dengan tenang, dan hal-hal lain, kamu tidak perlu peduli, seberapa damai itu nantinya. Petik 2. Para wanita di belakang Mingzu semuanya menunjukkan tatapan canggung, mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Lu akan berpikir untuk menelan keluarga Sue sebagai milik mereka, dan mereka semua memandang ke arah orang-orang Lu Lingnan dengan marah. Ekspresi Mingzu berubah dingin dan menjawab dengan dingin, keluarga Lu adalah pohon besar, tapi sayangnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinikmati keluarga Sue aku. Jika keluarga Lu ingin membeli produk kami, harganya akan sesuai dengan harga pasar, untuk hal lain, aku meminta kamu menyimpannya sendiri. Petik 2. Haha, dikatakan bahwa Nona Mingzu secara alami pantang menyerah, untuk melihatnya secara pribadi, memang benar. Senyum di wajah Lu Lingnan tetap, dia berbicara dengan santai, alasan mengapa kita di sini untuk berdiskusi dengan Nona Mingzu adalah karena kita menghormati Nona Mingzu. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Lu, jika kita ingin mengambil sesuatu, apa yang tidak bisa kita ambil? Petik 2. Wajah Mingzu akhirnya berubah, dan dia menjawab dengan dingin, Tuan muda Lu terlalu senang sampai lupa. Kita berada di kota Umukako, bukan kota kuda berderap. Petik 2.
Senyum di wajah Lu Lingnan menjadi lebih lebar, itu seperti permainan kucing dan tikus. Dia mengangkat cangkirnya dan menyesap, ya, ini adalah kota Kako Ungu, kota ungu milik keluarga Qin. Tapi, apakah Nona Mingzu memikirkan fakta bahwa aku datang ke kediaman keluarga Sue tetapi tidak ada orang dari keluarga Qin di sini? Tubuh Mingzu sedikit bergoyang, kulitnya berubah pucat. Bukan hanya dia, Xiao Yao yang ada di belakangnya juga memiliki perubahan ekspresi. Agar keluarga besar memasuki kota Kako Ungu, keluarga Qin pasti akan sangat berhati-hati, tetapi sampai sekarang, tidak ada anggota keluarga Qin yang muncul. Sepertinya Nona Mingzu tidak mau menyerah sampai kamu melihat peti mati. Lu Lingnan menghela nafas, dia kemudian mengambil surat dari dadanya, dia menjentikkannya, mengirimnya terbang ke Mingzu, mengapa tidak melihat ini dulu sebelum berbicara. Mingzu kemudian melihat kata-kata, kepada Nona Mingzu, tertulis di atas kertas, seluruh tubuhnya bergetar, semua darah di wajahnya menghilang, dia sangat akrab dengan tulisan tangan, itu oleh Jenderal Besar Keluarga Qin, Zhong Zheng Yanmei, ia menangani urusan internal keluarga Qin, dan sering berinteraksi dengan keluarga Sue. Mingzu membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, nada penulisan Zhong Zheng Yanmei sangat hangat, tetapi berisi jejak keangkuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata Zhong Zheng Yanmei, keluarga Qin dan keluarga Lu adalah sekutu terdekat, dan aliansi antara kedua pihak akan berdampak pada masa depan Purple Kako City dan Galloping Horse City. Dia menyiratkan bahwa bergabung dengan keluarga Lu akan memungkinkan keluarga Sue untuk dapat meningkatkan, dan berharap bahwa keluarga Sue akan melihat gambaran yang lebih besar dan pindah ke Galloping Horse City. Hadiah dari keluarga Sue akan menjadi alasan lain untuk aliansi. Dan terakhir, jika keluarga Sue bertemu dengan masalah di masa depan, mereka bisa mencari keluarga Qin, yang akan membantu yang terbaik yang mereka bisa. Keputusasaan yang tak terlukiskan menyebar di hati Mingzu, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Qin akan menyerah pada keluarga Sue. Seolah-olah dia tidak bisa berdiri dengan benar, tanpa perlindungan keluarga Qin, keluarga Sue telah menjadi luka terbuka, dan tak terhitung serigala akan menerkam mereka, dan melahap mereka seluruhnya. Tapi setelah itu, amarah yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Meskipun keluarga Sue mengandalkan perlindungan keluarga Qin, tetapi mereka bukan kapal keluarga Qin, tetapi Zhong Zheng Yanmei memperlakukan mereka seperti satu. Mereka hanya mengganggu kita. Wajah Mingzu pucat, tetapi dia mengangkat kepalanya, tatapannya yang tidak membungkuk melintas di matanya, dan dia berkata, keluarga Sue tidak pernah menjadi kapal siapapun, masa depan keluarga Sue akan ditentukan oleh aku, dan tidak memerlukan izin siapapun. Petik 2. Senyum di wajah Lu Lingnan menghilang, dia mengerutkan kening dan meletakkan cangkir tehnya. Dia kemudian berbicara tanpa ekspresi, sepertinya Nona Mingzu masih bersikeras menolak kita, keluarga Sue benar-benar bukan kapal siapapun, tetapi tanpa pohon besar, berapa lama keluarga Sue bisa bertahan? Petik 2. Senyum terbentuk di mulutnya, dia berdiri, kami akan datang untuk mengunjungi dalam beberapa hari, siapa yang tahu jika Nona Mingzu akan mengubah keputusannya. Sekelompok orang berdiri dan pergi. Semua energi di tubuhnya menghilang, dia menjatuhkan diri kembali ke kursi seolah-olah dia telah kehilangan semua semangat. Setelah berjalan keluar dari kediaman Sue, seorang bawahan Lu Lingnan bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri, kita harus membiarkan wanita-wanita yang tidak sadar ini bangun. Pandangan jahat melintas melewati mata Lu Lingnan, dia berkata, tanpa perlindungan keluarga Qin, bagaimana akan ada keluarga Sue? Selain itu, gudang keluarga Sue sering dirampok, keluarga Sue tidak memiliki sarana dan tidak berdaya melawannya, tanpa kemampuan apapun, mereka masih ingin berbenturan dengan kita. Tai Xie, malam ini pergi dan ambil setengah dari Golden Steel Threads mereka dari gudang mereka. Petik 2. Tai Xie adalah pria kurus yang kira-kira berusia 40 tahun, dan memiliki ekspresi yang menyeramkan. Bawahan lain bertanya, haruskah kita membakarnya? Kota Purple Kako memiliki lebih dari keluarga Qin. Lu Lingnan menggelengkan kepalanya, jika kita berlebihan, kita akan menakuti mereka, akibatnya tidak akan baik. Mendengar itu, beberapa orang mengangguk. Tai Xie tidak mengatakan apa-apa, dan menghilang di bawah bayang-bayang malam. Tai Xie seperti bayangan, diam-diam menyelinap dalam kegelapan, dan dengan cepat tiba di dinding luar Sue Residence. Para pengawal di kediaman Sue berkumpul dan bergosip, dan bahkan tidak merasakan seseorang menyapu mereka. Tai Xie dengan cepat menemukan lokasi gudang, dan mengikuti dinding, dia diam-diam maju seperti bayangan. Para penjaga Sue Residence benar-benar tidak mampu, mereka lemah dan memiliki standar yang mengerikan. Tai Xie segera tahu bahwa penjaga yang tidak mampu ini sengaja ditinggalkan oleh keluarga Qin. Keluarga Qin tidak memiliki rencana untuk menarik keluarga Sue keluar dari kesulitan, ini menunjukkan seberapa banyak Sue Residence bergantung pada mereka. Keluarga Qin tidak baik untuk diandalkan. Berpikir tentang keluarga Qin yang tak terduga, hati Tai Xie menjadi dingin. Tetapi, terlepas dari alasan mereka melakukan itu, Tai Xie merasa itu menguntungkan bagi mereka. Dengan perimeter pertahanan yang mengerikan, dia benar-benar melewati mereka. Dia tiba di luar gudang. Pintunya tertutup rapat, dia memeluk dirinya sendiri di dinding, dan langsung terkejut.
Seseorang mendengkur di dalam. Mendengkur berirama terdengar begitu keras sehingga dia bisa mendengarnya dengan jelas dari sisi lain dinding. Ekspresi jijik melintas melewati mata Tai Xie, gelombang keluarga Sue benar-benar telah jatuh. Gelombang melihat pengawal Cit mengobrol, dia sudah merasa jijik. Tetapi penjaga yang melindungi gudang bahkan berani tidur dan mendengkur, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jendela, dan menjadi bayangan sekali lagi. Memeluk dinding, dia diam-diam bergoyang ke atas, dan seperti cairan aneh, dia melewati celah-celah jendela dan menyusup masuk. Gunung barang ditumpuk di dalam gudang, menyebabkan Tai Xie merasakan kekayaan keluarga Sue. Daging yang sangat besar. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Muda memperhatikan keluarga Sue. Gelombang untungnya Tuan Muda hanya meminta aku untuk mencuri setengah dari benang baja emas, dengan begitu banyak hal, bahkan jika aku harus menarik kereta, aku perlu melakukannya beberapa kali sebelum menyelesaikan misi. Gelombang. Mendengkur itu seperti guntur, penjaga di gudang itu tidur nyenyak. Ternyata menjadi pemuda. Ekspresi menghina melintas melewati mata Tai Xie, ia dengan cepat menemukan lokasi thread baja emas. Mudah memindahkannya, karena golden steel threads di gudang tidak melebihi 150 kg. Tai Xie sendiri bisa dengan mudah mengambilnya. Tapi sayang sekali, Tuan Muda hanya meminta aku setengahnya. Dia menjilat bibirnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraih benang baja emas. Tiba-tiba, lengannya terjebak di tempat, seluruh tubuhnya menjadi seberat baja, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Entah dari mana, semburan konsep pedang es dingin menguncinya, dia bisa merasakan aura tajam menekan tengkuknya, dia kewalahan dengan kejutan, dilanda teror. Keluarga Qin. Qin Zisan menundukkan kepalanya di depan Zhong Zheng Yanmei, tangannya terkepal erat, dia tidak pernah berharap bahwa pamannya benar-benar akan memberikan keluarga Sue ke keluarga Lu. Berpikir tentang bagaimana Nona Mingzu jatuh ke tangan iblis dari keluarga Lu, dia merasa seolah-olah pedang telah menembus hatinya, dan matanya merah. Zhong Zheng Yanmei memandang keponakannya dan tertawa, gelombang dia masih muda. Gelombang. Meskipun 4 jenderal besar tidak memiliki nama belakang Qin, mereka masih memegang posisi terhormat di keluarga Qin, dan semua murid keluarga Qin harus menyambut mereka dengan etiket sebagai generasi muda. Zisan, aku tahu kamu menyukai Miss Mingzu. Zhong Zheng Yanmei tidak menghindari pertanyaan itu, tetapi dia berbicara dengan lembut, keluarga Lu menggunakan 200 tahanan divisi Nul sebagai ganti keluarga Sue. Zisan, kamu bilang padaku, haruskah kita melakukan pertukaran ini atau tidak? Qin Zisan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia dipenuhi dengan kejutan, mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak berharap bahwa keluarga Lu benar-benar akan bersedia untuk menukar 200 tahanan divisi Nul untuk keluarga Sue. Sejak topeng wajah hantu meneriakkan kata-kata divisi utama Nul Ursa, semua tahanan memiliki nama panggilan khusus, tahanan divisi Nul. Kelompok tahanan divisi Nul ini memiliki tubuh dengan kualitas luar biasa, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka tidak memiliki energi di tubuh mereka. Orang-orang bahkan curiga bahwa tahanan divisi Nul benar-benar berasal dari domain Sin. Jika tidak, mengapa mereka tidak memiliki energi dalam tubuh mereka? Jauh di dalam Sin domain, masih ada banyak tempat yang tidak ada yang berani melangkah. Berbagai keluarga yang dibuang di Sin domain, selama berabad-abad, hanya membangun diri mereka sendiri dan menemukan pijakan, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menginjakkan kaki ke yang tidak dikenal. Tapi ada poin yang bisa dikonfirmasi, terlepas dari mana napi Division Nul berasal, itu adalah pengisian terbaik untuk berbagai keluarga dari domain Sin. Selain itu, tubuh mereka sangat luar biasa, dengan sedikit perawatan, mereka semua akan menjadi elit. Mereka menjadi liar dan nakal tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Dengan harga sekarang dari tahanan divisi Nul, 200 tahanan bernilai jauh lebih tinggi daripada keluarga Sue. 200 tahanan, selama mereka membawanya, itu bisa mengubah kekuatan dan posisi keluarga. Meskipun keluarga Sue membuat produk pertahanan yang sangat kuat, selalu ada pengganti untuk mereka di domain Sin. Dan bahkan Qin Zisan tidak bisa menolak kesepakatan seperti itu. Melihat ekspresi terdiam Qin Zisan, Zhong Zheng Yanmei berbicara, untuk transaksi ini, kami pasti mendapat untung. Selain itu, persahabatan keluarga Lu lebih penting bagi keluarga Qin kami. Dengan aliansi keluarga Qin dan Lu, itu berarti bahwa Purple Kako City dan Galloping Horse City telah membentuk aliansi. Ini akan berfungsi sebagai langkah pelestarian diri jika situasinya menjadi terlalu kacau. Dengan kemampuan kamu, Zisan, aku pikir kamu juga bisa melihat keuntungan dan kerugiannya. Petik 2. Pikiran Qin Zisan kosong, wajahnya menjadi campuran putih dan hijau, ekspresi kebingungan di matanya. Sebagai putra keluarga besar, dia sendiri bukan orang yang tidak berguna, dan bisa melihat keuntungan dan kerugian dengan jelas. Tapi itu Ade dia merasa lebih sakit. Zhong Zheng Yanmei berdiri dan berjalan ke arahnya, dia menepuk pundak Zisan dan menghiburnya, Paman tahu, seberapa besar efeknya pada kamu. Tenang, apapun yang terjadi, Paman akan menemukan kecantikan yang hebat untukmu.
Aku mendengar bahwa ada keindahan dalam keluarga Lu yang sangat cantik, bahkan lebih dari Mingzu. Dia juga orang yang hangat dan lembut, dan pandai memahami orang lain. Dia akan sempurna untuk kamu. Selama periode waktu ini, dia akan berada di keluarga Qin kami sebagai tamu. Zisan, mengapa kamu tidak melihat-lihat dan melihat apakah kamu menyukainya? Jika kamu melakukannya, paman akan membantu kamu berbicara. Qin Zisan keluar dari ruang belajar Zhongzheng Yanmei dengan putus asa, ekspresinya sedih. Kali ini, Zisanlah yang menanggung rasa sakit. Muze berjalan keluar dari rak buku, wajahnya dipenuhi canggung. Anak-anak muda seharusnya tidak mementingkan hal-hal seperti itu, bagaimana mereka bisa tumbuh dengan masalah hubungan. Zhongzheng Yanmei berkata, dia kemudian mengganti topik pembicaraan, apa pendapatmu tentang Lu Lingnan? Seekor harimau ganas. Mata Muze memancarkan ekspresi kekaguman, dia sangat licin, dan sebenarnya kartu liar, dan sangat ambisius. Pria yang bersamanya itu, seharusnya Tai Xie. Petik 2. Ya itu. Zhongzheng Yanmei mengangguk, aku tidak pernah berpikir bahwa pria terkenal akan direkrut di bawahnya. Lu Lingnan benar-benar sesuatu. Sayang sekali, dibandingkan dengan dia, Zisan masih kurang sedikit. Iya. Keduanya berbicara santai, Qin Zisan adalah yang paling luar biasa di generasi baru keluarga Qin, tetapi dibandingkan dengan Lu Lingnan, perbedaannya sangat besar sehingga menyakitkan. The Infamous Tai Xie adalah pria yang benar-benar tidak menyenangkan, tangannya berlumuran darah setelah membunuh banyak orang. Dalam Sin Domain, tidak ada yang baik atau buruk, hanya yang kuat dan yang lemah, dengan yang kuat adalah yang di sebelah kanan. Untuk dapat merekrut orang seperti Tai Xie membuktikan kekuatan Lu Lingnan. Di seluruh Sui Residence, tidak ada yang tidur, dan lampu tetap menyala. Pria di sisi Lu Lingnan itu adalah Tai Xie. Sui Yan yang bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi memiliki wajah pucat, dia telah tinggal di luar selama periode waktu tertentu, dan pemahamannya tentang hal-hal seperti itu lebih unggul daripada yang lain. Dia menekan kepanikan di dalam hatinya, Tai Xie terkenal karena membunuh banyak orang, dia selalu sendirian, tetapi siapa yang tahu bahwa Lu Lingnan akan merekrutnya? Dia adalah orang B rank infamous. Petik 2. Orang B peringkat terkenal. Ekspresi Mingzu berubah. Wajah orang lain juga pucat pasi. Dalam domain Sin, seorang pria dengan kata infamous menandai dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berspesialisasi dalam bekerja di bisnis gelap. Mereka tidak melekat pada keluarga aristokratik apapun dan bekerja sendiri, mereka tanpa ampun dan licik, mereka semua senang membunuh, membakar, dan mencuri. Mereka bisa melakukan apa saja. Menurut kekuatan dan keburukan mereka, mereka digolongkan dalam peringkat A, B, C dan D. Dengan hanya 12 orang di areng, rantai makanan di Sin Domain, dan bahkan keluarga besar tidak berani membuat musuh keluar dari mereka. Di bawah 12 orang akan menjadi orang B rank infamous. Semua yang bisa naik ke B rank infami adalah orang-orang terkenal yang telah bergabung dengan semua sudut dari domain Sin, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. C rank orang-orang terkenal semuanya ahli, dan harus diketahui, hanya ada 194 orang di D rank. Alasan untuk ekspresi pucat mereka, adalah karena pernah ada seorang pria D rank infamous yang mendambakan kekayaan keluarga Sui. Jika bukan karena Jenderal Besar Wei Han secara pribadi bertindak dan mengusir orang itu, keluarga Sui pasti akan terpukul. Mingzu dan yang lainnya secara pribadi menyaksikan dan mengalami kejadian itu, karena mereka bahkan merekrut para ahli yang meninggal seperti boneka kertas di depan pria D rank infamous. 15 pengawal, hanya satu yang selamat, itu terlalu ganas dan menakutkan. Kekuatan pengawal saat ini bahkan tidak sebanding dengan masa lalu. Mingzu menggigit bibirnya dengan erat, menyebabkan bibirnya sedikit berdarah, merasakan keputusasaan yang menyelimutinya. Hanya Tai Xie saja sudah cukup untuk menyapu seluruh keluarga Sui, di masa lalu, dia masih memiliki perlindungan dari keluarga Qin, tetapi saat ini. Lu Lingnan pasti tidak akan beristirahat, menurutnya terlalu mudah untuk mengurus keluarga Sui. Kita harus merekrut orang. Mingzu berkata dengan tekad, kita harus membawa semua produk kita dan benang baja emas dan membujuk para ahli. Petik 2. Mingzu Jie. Sui Yan sangat terkejut dengan keputusan Mingzu sehingga dia berdiri. Nilai dari semua kain dan benang baja emas mereka adalah astronomi. Pada saat seperti itu, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mingzu memulihkan kestabilannya, membakar nyala api di matanya, bahkan jika kita memohon kepada mereka, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka akan membuat kita membocorkan rahasia ulat sutra baja emas, pada saat itu, kita tidak akan berharga lagi, dan kita akan menjadi mainan mereka. Alih-alih menderita penghinaan seperti itu, mengapa tidak bertempur sampai mati? Petik 2. Setelah mendengar itu, para wanita lain saling memandang, rasa takut dan panik di wajah mereka perlahan menghilang. Mereka tahu bahwa Mingzu benar, setelah mendapatkan rahasia ulat sutra baja emas, keluarga Sui akan dianggap tidak berharga. Mereka kemudian akan dipisahkan dan dipaksa ke tangan para murid. Mingzu Jie benar, jika mereka ingin menelan kita, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan. Kata Sui Yan. Kita bisa pergi ke keluarga lain. Keluarga Qin menerima aliansi keluarga Lu secara diam-diam,
tetapi mereka tidak akan pernah berani mengumumkan bahwa mereka membantu keluarga Lu untuk berurusan dengan kita. Selain itu, kami adalah orang-orang Purple Kako City, jika mereka melakukannya secara terbuka, bagaimana keluarga lain akan melihatnya? Mata Xiao Yao bersinar ketika dia memulihkan ketenangannya. Kami akan bekerja dari beberapa sudut. Mingzu menjawab, properti itu semua milik materialistis. Selama kita bisa melestarikan dan melindungi keluarga Sue, melindungi rahasia ulat sutra baja emas, keluarga Sue dapat bangkit kembali. Petik 2. Di luar, mendengar para wanita berbicara dengan tekad seperti itu, nenek tua tidak bisa tidak mengungkapkan senyum terima kasih. Lu Lingnan kembali ke hotelnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia membuka matanya, merasakan ada sesuatu yang salah. Gelombang kenapa Tai Xie belum kembali? Sudah 2 jam, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Gelombang. Setelah menunggu 1 jam lagi, Tai Xie masih belum muncul, Lu Lingnan tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan mondar-mandir, menjadi cemas. Setelah 1 jam lagi, kecemasan Lu Lingnan telah hilang, wajahnya sekarang hijau. Dia yakin bahwa kecelakaan telah terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat yang memiliki kemungkinan terendah mengalami kecelakaan, akan mengalami kecelakaan. Dia tahu betul tentang kekuatan Tai Xie, dan keluarga Sue tidak bisa memiliki seniman bela diri yang kuat yang bisa menimbulkan ancaman bagi Tai Xie. Gelombang siapa itu? Mungkinkah itu keluarga lain yang ikut campur? Keluarga lain di Purple Kako City. Gelombang. Tai Xie belum kembali, jadi dia tidak akan terluka, jadi dia akan ditindas atau dibunuh. Gelombang. Untuk dapat melakukan itu harus seseorang dengan kaliber 4 jenderal besar keluarga Qin. Itu pasti berarti seorang patriark keluarga lain telah mengambil tindakan. Gelombang. Lu Lingnan menjadi tenang, dengan keluarga lain mencegat, keadaan akan menjadi lebih rumit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar, dan melihat Sue Residence yang jauh. Keluarga Sue yang hancur, saat ini tampaknya menyerupai mulut besar dalam kegelapan, seolah-olah itu akan menelan siapapun. Kembali di gudang, Tang Tian yang tidur nyenyak selama 4 jam akhirnya terbangun. Dia menguap dan menggeliat, membuka matanya malas, dia merasa seolah-olah dia memiliki istirahat yang baik, merasakan kenyamanan yang tak terkatakan. Gelombang bagaimana aku bisa tertidur? Gelombang Tang Tian mengusap kepalanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia memperhatikan seseorang dari sudut matanya. Dia berseru keras dan memalingkan wajahnya. Berdiri di depan benang baja emas, tubuh pria itu membeku seperti patung. Tang Tian segera tahu bahwa dia dikunci oleh konsep pedang Han Bingning, dan tidak berani bergerak dengan ceroboh. Han Bingning tumbuh lebih kuat. Tang Tian kemudian bereaksi, dia sangat senang. Setelah bahagia, ia menaruh perhatiannya pada si pencuri. Serius, tempat ini punya banyak pencuri. Tang Tian bergumam dalam benaknya, dia diam-diam menuju ke Tai Xie. Seluruh tubuh Tai Xie meresap dengan keringat, tubuhnya sangat kaku, dan dia tidak berani bergerak. Dia mendengar langkah kaki, dan menduga bahwa pengawal yang sedang tidur sudah bangun, tetapi dia masih tidak berani bergerak. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat, bahwa selama dia bergerak, dia akan ditusuk oleh pedang. Laporannya salah. Keluarga Sue sebenarnya memiliki ahli yang menakutkan. Tepat pada saat itu, konsep pedang tiba-tiba menghilang. Tai Xie sangat gembira, gelombang peluang. Gelombang. Dia segera mengaktifkan tekniknya untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan rona merah menutupi seluruh wajahnya, dan seperti kilat, dia bergegas menuju pintu. Aku hanya perlu melarikan diri dari gudang. Seorang tokoh menghalangi jalannya, itu adalah pengawal yang sedang tidur. Wajah Tai Xie mengungkapkan senyum menyeramkan, gelombang mencari kematian. Gelombang. Namun di detik berikutnya, senyumnya membeku. Tai Xie membuka matanya lebar-lebar, kemegahan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menembus kegelapan, memantulkan senyumnya yang membeku. Tinju tiba. Utas hukum yang mempesona seperti garis-garis petir berwarna-warni menyelimuti kepalan tangan dan melepaskan aura cahaya yang kuat. Sebelumnya, konsep pedang yang menyelimutinya, membuatnya merasa seolah-olah pedang ada di lehernya, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan dengan gegabah. Tapi tinju itu langsung menyebabkan rohnya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Aura yang luas, tampaknya memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menjatuhkan gunung dan lautan, menyebabkan udara di gudang itu tampaknya telah berhenti, tidak ada debu yang bergerak, tidak ada gelombang yang dihasilkan, benang-benang hukum berwarna-warni saling bersilangan dan menyatu bersama. Untuk mendapat peringkat sebagai orang bereng infamous, Tai Xie memiliki banyak pengalaman, dan telah membunuh banyak orang, dan sangat sedikit orang yang bisa bertarung melawannya. Dia belum pernah menyaksikan pukulan aneh dan menakutkan yang melampaui akal sehat. Dalam batas antara hidup dan mati, naluri untuk hidup membuatnya melakukan satu hal, yaitu secara naluriah menarik tubuhnya, ia menyilangkan lengan dan memblokir bagian depan, bahunya menjadi hitam yang aneh, benang hukum hitam muncul dari tangannya. Dan melonjak ke depan, berkumpul seperti kabut. Armor tangan hitam pekat muncul di tangannya, menghalangi bagian depannya.
Campuran benang hukum kacau ditinju bentrok ke kepala baju besi hitam di. Bang! Itu tidak keras, tetapi di telinga Tai Xie, rasanya seperti guntur. Kekuatan melewati pertahanannya, menyebabkan tenggorokan Tai Xie menjadi manis, dan dia segera memuntahkan darah. Bahkan dalam situasi berbahaya, Tai Xie yang berpengalaman tidak menyerah, menggunakan momentum, dia mundur ke belakang. Dia tidak punya ide tentang bagaimana melanjutkan pertempuran, dan hanya punya satu pikiran dalam pikiran, lari. Kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir. Permukaan baju besi hitam memiliki banyak jalinan hukum berwarna-warni dan aneh yang membentuk jaring laba-laba berwarna-warni yang aneh. Pah! Armor hitam itu hancur, seolah-olah dia terkena serangan kuat, dan dia meludahkan darah. Bahkan setelah memuntahkan darah 2 kali, kecepatan Tai Xie tidak turun, tetapi malah lebih cepat. Dia seperti bayangan hitam yang muncul dan menuju ke jendela. Lari sekarang. Gelombang. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan 2 kata itu, sebenarnya ada 2 ahli tersembunyi di gudang keluarga Sue. Siapa bilang tidak ada ahli di Sue Residence? Tai Xie tidak memiliki niat untuk bertarung lebih jauh, dia tahu bahwa dia telah jatuh kali ini, dan untuk dapat melarikan diri dan mempertahankan hidupnya sendiri sudah merupakan berkah. Darah di tubuhnya terangsang maksimal, dia tidak bisa peduli dengan semua luka di tubuhnya dan mengaktifkan teknik pelestarian hidupnya ketika mencoba melarikan diri. Wajahnya seputih selembar kertas, matanya cekung dan kulitnya layu. Kekuatan darah yang bergelombang seperti lava yang bergelombang dan bergemuruh di tubuhnya. Pada saat itu, kekuatannya telah menembus batas yang biasa, dan dia berada pada kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, dia bahkan tidak berani ragu saat dia berlari langsung ke jendela. Pemotretan cahaya T. Melalui jendela tampak begitu menarik di matanya, selama dia berhasil melewatinya, dia bisa bertahan hidup. Matanya tiba-tiba mengerut lagi. Sosok hitam tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa peringatan, dan menghalangi cahaya. Cahaya yang menembus melalui jendela bersinar di punggung sosok hitam itu. Tai Xie hanya bisa melihat garis besar orang di depannya. Ekspresi pihak lain terselubung oleh bayangan, Tai Xie tidak bisa melihat seperti apa dia. Hati Tai Xie menjadi dingin. Aku benar-benar bercanda. Memikirkan bagaimana ketika dia baru saja masuk, pihak lain sebenarnya hanya tidur dan mendengkur. Dia merasa sangat kesal. Gelombang kamu sangat kuat tapi kamu masih pura-pura tidur, bertingkah seperti babi untuk memakan harimau tua, untuk apa? Untuk apa? Mengapa kamu tidak memberi aku rute pelarian? Gelombang. Dia ingin menangis. Mata Tai Xie merah. Dia berbelok aneh di udara, seperti panah yang marah, dia menembak sekali lagi ke arah pintu. Gerakannya sangat halus, seperti ketika dia menembak ke jendela, dia bergerak seperti tombak cairan. Tiba-tiba, sosok itu muncul sekali lagi, menghalangi jalan Tai Xie. Kali ini, sebelum Tai Xie bahkan bisa mengelak, tinju lain keluar. Cahaya berwarna-warni yang menyebabkan roh Tai Xie hampir terbang keluar dari tubuhnya keluar sekali lagi. Sebelumnya, perisai hitamnya langsung dihancurkan olehnya, menyebabkan Tai Xie merasa sangat kecewa dan putus asa. Semua utas hukum bukan dari kelas atas, dan salah satu dari mereka, atau bahkan beberapa dari mereka, tidak dapat menimbulkan ancaman terhadapnya. Night Shield. Tetapi ada lebih dari 100 dari mereka. Lebih. 100. Tai Xie merasa seolah-olah akan menjadi gila, dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa menghasilkan lebih dari 100 utas hukum pada saat yang sama. Dan yang lebih penting, tidak ada satupun yang sama. Tidak. Sama. Lebih dari 100 jenis thread hukum yang berbeda terkorosi pada saat yang sama, siapa yang bisa memblokirnya? Siapa yang bisa? Banyak semut dapat menggigit gajah sampai mati, lebih dari banjir tentara dapat menekan dan membunuh seorang jenderal, itu adalah keledai-keledai yang berubah-ubah, tidak ada keterampilan yang terlibat, tidak ada taktik, tidak ada koordinasi, tidak masuk akal dan tidak adil. Dia harus menjadi musuh publik nomor 1 seluruh domain dosa. Ini bertentangan dengan norma. Jalankan. Night Shield muncul sekali lagi, nyaris tidak menghalangi serangan, dan ketika tenggorokannya menjadi manis lagi, Tai Xie mengabaikan segala hal lainnya dan meludahkan darah sambil memutar tubuhnya dengan cara yang aneh, mencoba melarikan diri, berubah menjadi lengkungan kabut darah di langit. Tang Tian terkejut, musuh benar-benar licik, dia jelas dipukuli hingga ke kondisi yang buruk, tetapi masih bisa melarikan diri pada saat yang genting. Tang Tian agak tidak puas. Jika aku harus berusaha sekuat tenaga bertarung dengan pencuri, bagaimana aku akan bertarung dengan Ben Shen? Aku seharusnya hanya membutuhkan 1 langkah untuk menangani pencuri. Gelombang meskipun pencuri di depannya lebih kuat dari Ping Xiaoshan, tetapi untuk Tang Tian, seberapa luar biasanya seseorang yang telah memilih kehidupan seorang pencuri. Tang Tian yang merasa tidak bahagia menjadi serius, dia menatap Tai Xie yang telah menembak ke arah jendela, tetapi tidak memiliki niat untuk mengejarnya. Dia melangkah setengah langkah dengan kaki kirinya dengan pinggang ditekuk ke bawah, dan tangan kirinya membentang ke depan, jari-jari di tangan kanannya mengepal erat, seolah-olah dia sedang menarik busur, dia secara bertahap mengumpulkan kekuatan.
Tanda variasi teknik tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran Tang Tian seperti lampu berkedip. Zezi, bahkan lebih banyak utas hukum dengan cepat berkumpul di tangan kanan Tang Tian. Dengan tubuh bagian bawah dalam posisi kuda, kekuatan di tinjunya menjadi penuh. Suasana di gudang menjadi sangat padat. Melihat bahwa jendela itu hanya berjarak 2 meter darinya, Tai Xie sangat gembira. Selama dia keluar, dia akan memiliki ribuan metode untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tubuhnya berubah lamban, menyebabkan ekspresinya berubah. Perubahan tiba-tiba dalam atmosfer di sekelilingnya sebelumnya telah membuatnya merasa waspada, tetapi sekarang, kepadatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dengan udara di sekitarnya terasa seperti lem lengket. Aura yang penuh dengan kekuatan destruktif tumbuh seperti tornado tepat di belakangnya. Tai Xie yang telah menjalani hidupnya di tepi selama bertahun-tahun memiliki perasaan yang sangat tajam terhadap bahaya antara hidup dan mati. Pada saat itu, dia sudah membuat keputusan. Dia menggunakan sisa kekuatan darahnya untuk membalikkan tubuhnya, dan seperti roti pipi, dia menjulurkan tangan ke tanah dengan 4 tungkai ke bawah, dia menghancurkan wajahnya tepat ke tanah. Yang rendahan ini menyerah. Ping Xiaoshan kembali ke bar hotel sambil minum anggur, tatapannya menatap mulus ke sekeliling, dia ingat misinya sendiri, tetapi tidak mudah untuk bertanya tentang lokasi para tahanan dari berbagai keluarga. Selain itu, tindakan tuannya telah berlebihan selama 2 hari terakhir, keluarga Muer marah, dan memperlakukan semua keluarga lainnya sebagai musuh. Untuk menanyakan informasi sensitif semacam itu akan menarik perhatian keluarga lain. Ping Xiaoshan mengetahui kemampuannya sendiri, keluarga besar mana saja dapat dengan mudah mengulurkan jari dan dengan mudah menghancurkannya seperti semut, sehingga menghasut masalah pada dirinya sendiri hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Itulah sebabnya Ping Xiaoshan menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Saat itu, diskusi di meja terdekat menarik perhatiannya. Keluarga Lu Galloping Horse City. The Sue Residence. Berpikir tentang bagaimana Master Ghostface Mas masih di Sue Residence, telinganya langsung bersemangat. Kali ini, yang memimpin pembicaraan diplomatik adalah Lu Lingnan, sosok generasi keluarga Lu yang terkenal saat ini. Keluarga Lu The Galloping Horse City adalah keluarga yang lebih kuat dari keluarga Qin. Lu Lingnan benar-benar bekerja keras, untuk benar-benar dapat merekrut Tai Xie. Petik 2. Dasi Xie. Ya Tuhan, maksudmu, Bereng Infamous Tai Xie. Petik 2. Bereng manusia terkenal. Kata-kata ini menyebabkan gelas anggur di tangan Ping Xiaoshan bergetar. Itu dia. Bereng pria terkenal, dia benar-benar pria yang menakutkan, setelah direkrut, dia pasti akan menjadi pejuang yang gigih. Dia bukan siapa-siapa sebelum dia berusia 30, setelah itu, dia tanpa sadar memperoleh warisan dari Flowing Knight dan kekuatannya meningkat secara substansial. Ingat Flowing Knight itu teknik areng infamous Zuo Situ. Dipahami dari hukum malam, ini adalah yang paling cocok untuk pembunuhan di malam hari dan di bayang-bayang. Tidak ada yang tahu berapa banyak tokoh besar yang mati di tangan Tai Xie. Petik 2. Mendengar tentang Flowing Knight, tangan Ping Xiaoshan bergetar sekali lagi. Dia telah mendengar nama menakutkan Zuo Situ sebelumnya. Selalu ada hanya 12 anggota di areng Infamous People, dan semuanya adalah pilar besar di dunia bawah tanah. Bagi Tai Xie untuk benar-benar mendapatkan warisan Zuo Situ, Sue Residence pasti dalam masalah. Ini malam mengalir. Tang Tian menatap Tai Xie yang diikat seperti dumpling dengan ekspresi tidak baik, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Itu adalah pemborosan sumber daya menggunakan Golden Steel Threads untuk mengikat seseorang, tetapi itu benar-benar dapat diandalkan. Tai Xie segera menganggukkan kepalanya, dia sama jinaknya dengan kambing jinak. Dia tidak lagi punya pikiran untuk melarikan diri. Ketika Han Bingning muncul dari bayang-bayang, dia bahkan lebih terkejut, dan tiba-tiba teringat berita tentang apa yang terjadi di Purple Kako City. Seorang pria bertopeng wajah hantu telah membawa bendera berlumuran darah dan mencuri seorang wanita dari Divisi 0 dari Black Bensen. Sebelum pergi, wanita itu bahkan mengungkapkan tangannya menggunakan konsep pedang. Masker wajah hantu. Pria muda di depannya sebenarnya adalah pria bertopeng wajah hantu dari Divisi 0. Keindahan sedingin es yang berdiri di depannya adalah wanita yang diselamatkan oleh Ghostface Mas. Tai Xie segera tahu namanya, Han Bingning dari Null Division. Ketika dia benar-benar memahami kesulitannya, dia hampir ingin menangis. Keluarga Sue tidak memiliki pakar. Siapapun yang menyampaikan informasi itu harus dipotong-potong. Mereka sebenarnya memiliki orang yang bisa mencuri seseorang dari tangan Black Bensen. Aku benar-benar masuk dengan bodoh ke tangan orang seperti itu. Apa-apaan, ini sangat tidak adil. Gelombang. Orang bijak tunduk pada keadaannya, seberapa kaya seseorang tergantung pada bagaimana dia mendefinisikan kekayaan, tetapi kekuatan mungkin tidak akan pernah salah. Tai Xie menunjukkan kerangka berpikir yang benar, dia jujur dan patuh, meskipun terlepas dari bagaimana Tang Tian mengikatnya, dia mendambakan atas Flowing Knight Beefuscation, dan GT, Xie tanpa ragu-ragu. Hidupnya ada di tangan orang lain, dan memainkan segala bentuk trik hanyalah mencari kematian. Terakhir kali,
Tang Tian berhasil mendapatkan keuntungan dari Ping Xiaoshan, dan dengan demikian ia memutuskan untuk mengulangi metodenya dan mengeksploitasi Tai Xie, tapi setelah memahami Flowing Night, dia Flowing Night bukan karena hukum malam tidak tajam, tetapi kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari teknik siluman keluarga Ping, tetapi baginya, itu memiliki terlalu banyak keterbatasan. Teknik siluman keluarga Ping adalah teknik yang bercabang dari hukum tata ruang, dan karenanya memiliki potensi dan kedalaman serta keluasan yang lebih besar untuk disimpulkan tentang ruang. Sebagai contoh, Tang Tian mampu menciptakan teknik yang melibatkan hukum spasial dari menyimpulkan teknik siluman keluarga Ping, sehingga kekuatannya sangat kuat. Dan saat dia mendapatkan lebih banyak pencerahan dan pemahaman tentang hukum tata ruang, peningkatannya dengan menggunakan ruang menjadi lebih besar. Itu sebabnya Tang Tian tidak tertarik Head Flowing Night, Beefusasi, dan GT Tian. Tentu saja, Han Bingning bahkan tidak tertarik. Setelah melihat ekspresi Tang Tian yang tidak bahagia, hatinya turun, dia segera berbicara, "Tuan, keluarga Lu pasti tidak akan membiarkan ini beristirahat, kita harus membuat persiapan. Yang rendah ini akan mengikuti guru mulai sekarang, selama guru memberi perintah, yang rendah ini akan berlari melalui api, dan bekerja sangat keras." Petik 2. Keluarga Lu. Tang Tian bingung, tetapi setelah mendengar kata-kata, bekerja sangat keras, mata Tang Tian berbinar, dia menepuk bahu Tai Xie, dan berkata dengan keras, "Bagus." Tai Xie bergetar, dia segera mengungkapkan senyum yang setia. Tang Tian kemudian menarik Tai Xie ke Black Iron Stone, melepaskan thread baja emas padanya, ia memerintahkan, "Pastikan kamu selesai menghancurkan semua ini. Lakukan yang terbaik." Tai Xie tercengang. Ketika Ping Xiaoshan kembali dengan tergesa-gesa untuk melaporkan informasi itu, dia melihat bagaimana Tai Xie rajin menghancurkan batu di samping sambil batuk darah. Tai Xie tampak sangat menyedihkan. Gelombang abe Reng orang terkenal dengan warisan Flowing Night sebenarnya telah jatuh serendah ini. Gelombang. Lebih baik bagi aku untuk mendapatkan informasi. Lebih aman seperti itu. Ping Xiaoshan yang bergegas kembali, dengan ekspresi kaget, bergegas lebih cepat. Setelah menemukan seseorang untuk melakukan pekerjaan kasar, Tang Tian akhirnya merasa bebas. Meskipun ia belum sepenuhnya menyempurnakan Godfist itu sudah prototipe. Tang Tian ingin memberinya nama, teknik tinju yang diciptakan oleh aku, seorang anak muda yang seperti dewa, pasti akan dipanggil Godfist. Dengan prototipe selesai, kepercayaan Tang Tian meledak. Gelombang, jika aku tidak menantang Black Band Sen sekarang, bagaimana aku bisa hidup dengan diri aku sendiri? Dia mengenakan topeng wajah hantu hitam dan mendapatkan bendera beruang darah dengan semangat tinggi. Han Bingning diam-diam memegang pedang di belakang punggungnya, itu adalah pedang yang dia temukan di gudang, meskipun kualitasnya tidak terlalu baik, itu masih bisa digunakan. Dalam kegelapan, topeng wajah hantu itu sangat menyeramkan, bendera darah tetap diam. Meskipun sedang berperang, kondisi pikiran Tang Tian sangat tenang, kekuatan di tubuhnya mengalir dengan tenang, sementara nyala api di pupil matanya membakar dengan ganas. Kegelapan di hadapannya adalah situasi mereka, tetapi matanya yang tajam dapat dengan jelas melihat debu yang mengambang di udara. Dia perlahan menutup matanya dan mendengarkan napasnya sendiri, seolah-olah dia mendengarkan suara di benaknya. "Semuanya, aku tidak akan membuat kalian semua menunggu lama." Dia membuka matanya dan mengangkat bendera beruang darah, tanpa melihat ke belakang, dia berbicara, "Ayo pergi." Han Bingning mengikuti di belakangnya. Tai Xie menatap pintu dengan tatapan kosong. Dengan cahaya yang masuk dari pintu, pria muda dengan bendera berjalan dalam diam. Topeng jeleknya menunjukkan cara yang mendesak untuk maju, sosoknya yang bersemangat tinggi menampilkan bangsawan yang efektif dan tekad yang tidak membungkuk yang bertatahkan latar belakang. Tai Xie tertegun. Di malam hari, jalan utama kota ungu Kako menyala dengan sangat terang seolah-olah siang hari. Dengan semua toko di kedua sisi jalan yang terang benderang, kehidupan malam kota ungu Kako sangat luar biasa, dan faktanya, bukan hanya kota Kako ungu, seluruh kehidupan malam di Sin Domain juga sangat semarak. Semua keluarga bangsawan dan bangsawan yang dibuang ini melanjutkan gaya kehidupan malam mereka yang akrab. Kehidupan pahit dan kejam yang mereka jalani, kenangan akan kemuliaan dan kehormatan, membuat mereka merasa lebih sakit lagi. Banyak orang yang tenggelam dalam alkohol, menggunakannya untuk melupakan masalah mereka. Seperti biasa, jalan ramai dengan orang-orang saat ini. Tapi, keheningan aneh muncul di ujung jalan, setelah itu, seperti racun, itu dengan cepat menyebar ke seluruh jalan. Pa. Satu-satunya suara yang tersisa adalah langkah kaki. Waktu tampaknya telah berubah menjadi lamban untuk jalan yang ramai. Pemilik toko yang awalnya berteriak dan tawar-menawar mulutnya terbuka tanpa suara keluar dari tenggorokan mereka. Wah! Jika tatapannya melewati, semua pelanggan yang memiliki suasana hati yang antusias segera terdiam. Bahkan lampu yang awalnya mengeluarkan kehangatan telah dilapisi dengan niat dingin yang menusuk tulang. Pa. Sosok dengan bendera di punggungnya berjalan menyusuri jalan perlahan-lahan, beruang darah yang tampak menyeramkan mengacak-acak dengan angin. Wanita di belakangnya seperti sosok yang terbuat dari es. Seluruh jalan menjadi sunyi senyap.
Tetapi pada saat berikutnya, keheningan yang mati meletus menjadi kekacauan. Jeritan, gelas pecah di tanah, langkah kaki panik, meja dan kursi didorong ke lantai, kekacauan mengalir liar di mana-mana, orang-orang dengan panik berbalik dan melarikan diri, para pelanggan di jalanan berlari mencari perlindungan. Dalam sekejap mata, seluruh jalan menjadi kosong. Lu Lingnan yang tinggal di lantai tertinggi sebuah hotel mendengar teriakan dari luar, dia segera berlari ke jendela dan secara kebetulan menyaksikan pemandangan itu. Dia diliputi keterkejutan. Di jalan, dia telah mendengar tentang topeng wajah hantu, tetapi mengira dia bukan apa-apa. Tetapi untuk menyaksikan adegan itu, dia kemudian mengerti mengapa topeng wajah hantu telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam di kota. Lu Lingnan perlahan kembali tenang, dia menatap sosok dengan bendera yang sedang berjalan perlahan. Kesombongan seperti itu. Kehancuran seperti itu. Sangat berani. Masker wajah hantu ya, benar-benar orang yang sombong, untuk sepenuhnya mengabaikan kota Kako Ungu. Gelombang meskipun sepenuhnya menyadari perilaku topeng wajah hantu, yang dianggap bodoh, tetapi untuk beberapa alasan, hati Lu Lingnan dipenuhi dengan emosi yang mengamuk. Semua skema, semua aturan, semua ketakutan, tampaknya akan menjauh dari orang yang sombong. Benar, arogansi. Melihat orang yang sangat arogan, itu membuat darahnya mendidih. Lu Lingnan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dibandingkan dengan masker wajah hantu, nama terkenal Xie Tai hanya kemuliaan sementara. Lu Lingnan benar-benar pulih dari menghilangnya Tai Xie, gelombang bahkan jika Sue Residence memiliki seorang ahli, lalu bagaimana? Aku Lu Lingnan, bagaimana aku bisa kurang dibandingkan dengan para ahli mereka? Gelombang. Topeng wajah hantu ini berani menjadi musuh publik, dan aku masih takut menjadi musuh sebuah keluarga. Gelombang. Lu Lingnan tidak pernah berpikir bahwa tindakan sembrono dari masker wajah hantu sebenarnya akan membantunya menembus kemacetan kondisi mentalnya. Merasakan kekuatan meluap di tubuhnya, Lu Lingnan tertawa keras. Itu benar, kekuatanku sendiri adalah yang paling penting. Masker wajah hantu, benar-benar orang yang menarik, yang tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bersilangan di masa depan. Lu Lingnan menatap sosok di bawah ini, hatinya dipenuhi dengan niat pertempuran. Saat itu, kecantikan es yang berjalan di belakang Ghost Face Mas mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu. Lu Lingnan hanya merasakan seutas konsep pedang es dingin menembus alis matanya, sensasi itu seperti ditempatkan di rumah es, menuangkan sensasi mendidih tubuhnya ke radang dingin yang tiba-tiba. Betapa mengerikan. Lu Lingnan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Han Bingning menarik kembali tatapannya, dia merasakan jejak niat pertempuran pada orang lain. Di matanya, bagaimana orang yang tak kenal takut dan bersemangat berjalan di depannya menerima gangguan orang lain. Di matanya, tidak ada seorang pun di domain Xin yang memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh Tang Tian. Mereka semua sudah kehilangan keberanian, menerima nasib, dan kehilangan keberanian. Dia menarik pandangannya dan diam-diam mengikuti di belakang Tang Tian. Angin malam bertiup, menyebabkan bendera darah berkibar di jalan yang tenang, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, diam-diam berjalan ke depan. Masker wajah hantu ada di sini. Berita itu menyebar ke kota Kako Ungu seperti api. Purple Kako City yang jatuh dalam kegelapan malam, memiliki bangunan yang menyala satu demi satu, banyak tokoh terbang keluar, mengikuti arah angin malam, mereka menyapu langit yang datang dari segala arah seperti air yang mengalir ke satu lokasi pusat. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Penampilan pertama dari topeng wajah Ghost bisa dikatakan tidak terduga. Tapi, baginya untuk muncul pada saat situasi paling parah, itu membuat banyak dari mereka merasa hormat kepadanya. Benar-benar merajalela. Ya, belum ada yang seperti ini sebelumnya. Di malam hari, banyak diskusi terjadi di berbagai sudut kota Ungu Kako pada saat yang bersamaan. Siapapun bisa menyebut dirinya bodoh, sombong, atau melebih-lebihkan dirinya sendiri, atau berpendapat, tetapi setiap kali, selama dia muncul, seolah-olah dia melepaskan cahaya yang cemerlang, dan tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Kota Kako Ungu yang besar memiliki banyak orang yang berdatangan, dengan cemas mengikuti bendera beruang darah yang nekat. Mereka semua penasaran, apa yang akan dilakukan topeng wajah hantu. Ketika Tang Tian melangkah ke rute barat, semua orang yang mendengarnya langsung gempar. The Muir Residence, lampu-lampu masih terang benderang. Mingzu menatap Dalin di depannya dan menghela nafas dalam hatinya. Senyum di wajah Dalin sempurna, tanpa cacat dan dipenuhi dengan kehangatan, tetapi Mingzu tahu bahwa dia dengan kuat mempertahankan penampilannya. Keluarga Qin terlalu kuat, hanya pemikiran tentang kemungkinan menyebabkan ketidaksukaan keluarga Qin sudah cukup untuk menyebabkan mayoritas keluarga tersentak. Bahkan 5 keluarga hebat di Purple Kako City tidak mau diingkari. Selain itu, lawannya bukan hanya keluarga Qin, tetapi bahkan keluarga Lu dari kota kuda Galoping, keluarga yang bahkan lebih kuat dari keluarga Qin. Tidak peduli berapa banyak lagi yang diberikan Mingzu, itu tidak cukup untuk memindahkan mereka. Mingzu merasa sangat cemas, dia sempurna dengan situasinya, selama mereka mendapatkan sedikit dukungan, mereka memiliki kesempatan untuk mengubah situasi.
Karena keluarga Lu adalah orang luar, keluarga Qin tidak akan dapat melakukan apapun yang berlebihan. Gelombang tapi, bagaimana cara memindahkan orang-orang ini? Gelombang. Mingzu tidak punya jawaban untuk itu. Dia pergi ke keluarga Su, keluarga Roland, keluarga Tiopiate, tetapi menabrak dengan masing-masing dari mereka. Semua keluarga tidak langsung menolaknya, tetapi tidak memberinya dukungan. Mereka berbicara dengan indah, tetapi tidak satu pun dari mereka mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Mingzu dan Dalin berhenti bersamaan. Dalin menarik senyumnya dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa panik? Petik 2. Pelayan itu mengangkat kepalanya dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Wajah Dalin menjadi gelap, bicara. GH. Ghostface Mas kembali. Hamba itu tergagap. Bensen yang berdiri di belakang Dalin dengan tangan di belakang punggungnya sepanjang waktu membuka matanya, membunuh niat melintas melewati matanya, dia mendengus, apakah dia berpikir bahwa keluarga Muer kita adalah pasar basah? Untuk berpikir dia bisa datang dan pergi kapanpun dia mau. Nona muda, tolong tetap di sini bersama Nona Mingzu, bawahan ini akan segera kembali. Petik 2. Dengan itu, Bensen menghilang. Bensen melangkah di atap dan melihat ke jalan, setelah melihat topeng wajah hantu dengan benderanya, niat membunuh melonjak dari hatinya. Dia sudah memutuskan untuk memenggal masker wajah hantu. Terakhir kali, masker wajah hantu berhasil mengambil Han Bingning darinya, menyebabkan Bensen benar-benar didiskreditkan, untuk benar-benar datang lagi, itu melipat gandakan penghinaan keluargamu. Tidak hanya dia harus menang dengan indah. Bensen memiliki keyakinan untuk melakukannya, dalam pertempuran terakhir, dia telah memahami kekuatan masker wajah hantu dengan sangat jelas. Jika tidak, ia akan lelah dari tipuan Ghostface Mas yang tak ada habisnya, tetapi setelah terbiasa, kelemahan Ghostface Mas diperbesar di mata Bensen. Aku pasti akan memenangkan ini. Bensen berkata dalam benaknya, tatapannya beralih dari masker wajah hantu dan mendarat di Han Bingning, dan kejutan memenuhi matanya. Dia tidak terlalu peduli dengan pembelian Han Bingning, karena baginya, hanya kebahagiaan Dalin yang penting. Tetapi setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, aura Han Bingning telah menguat banyak. Bensen tidak terlalu peduli dengan desas-desus tentang tahanan divisi nul yang memiliki bakat tinggi, tetapi setelah melihat transformasi Han Bingning, Bensen menyadari bahwa desas-desus itu tidak didasarkan pada apapun. Jika kita bisa merekrutnya kembali ke keluarga. Tetapi dengan sangat cepat, Bensen tahu bahwa itu tidak layak, dia bisa melihat kesetiaan Han Bingning terhadap masker wajah hantu. Bensen membuang semua pikirannya, dari atas, dia berteriak, topeng wajah hantu, kamu sudah mengambil temanmu, mengapa kembali? Ketika dia mendengar bahwa Ghostface Mas kembali, dia awalnya marah, tetapi dia dengan cepat tenang dan mulai menilai situasinya, itu tidak masuk akal, mereka tidak lagi memiliki tahanan dari divisi nul, dan Bensen percaya bahwa topeng wajah hantu mengetahui perbedaan kekuatan mereka, dan triknya tidak dapat berhasil lagi. Apa artinya dia kembali untuk menemukan masalah dengan keluarga Muer aku? Apa tujuannya? Suara Bensen dalam dan beresonansi jauh. Pertanyaan Bensen adalah sama untuk banyak orang. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya, Ghostface Mas berhenti, dia menikam bendera ke tanah di sampingnya dan mengangkat kepalanya tanpa rasa takut, menatap lurus ke mata tajam Bensen, dia berbicara dengan keras, aku ingin mengalahkanmu. Bensen tertegun. Semua orang tertegun. Dari semua alasan dan diskusi yang dilakukan semua orang, tidak ada yang mengharapkan ini. Setelah 2 detik hening, keributan meledak. Di antara deru riuh rendah, semua tatapan mereka yang dipenuhi dengan antisipasi berubah menjadi hina, mereka semua melihatnya terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Penampilan terakhir Ghostface Mas benar-benar mengejutkan mereka semua, untuk dapat memaksa Bensen berada dalam situasi yang sulit, dan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi langkah terakhirnya untuk mengambil Han Bingning menyebabkan semua orang melakukan pelanggaran. Tetapi, orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan dapat melihat bahwa kekuatan masker wajah hantu tidak sebanding dengan Bensen. Jika dia tidak lebih lemah, mengapa menggunakan cara seperti itu? Tantangan publik The Ghostface Mas tampak bagi mereka sama konyolnya dengan tidak mengetahui perbedaan besar antara langit dan bumi. Tang Tian berdiri tanpa bergerak, tatapannya tidak pernah meninggalkan Bensen, dan pemuda di belakang topeng itu cemberut. Aku tidak berbohong, aku benar-benar ingin mengalahkanmu. Hanya dengan mengalahkanmu aku bisa mengalahkan orang yang lebih kuat darimu, hanya dengan mengalahkan kalian semua aku bisa menyelamatkan semua orang. Aku tidak melakukan skema, aku tidak cerdas, aku hanya bisa menggunakan tinjuku untuk mengalahkan kalian semua. Aku tahu ini tidak pintar, tapi itu yang bisa dan ingin aku lakukan. Black Bensen, kamu adalah target pertamaku. Semua pikiran terbakar menjadi abu oleh niat bertarungnya yang membakar, di mata pemuda itu, hanya ada sosok di atap, sosok gagah dan menjulang itu, adalah seseorang yang harus dimenangkannya. Bensen mencibir,
apakah itu kemarahan atau kebahagiaan, tidak ada yang bisa keluar dari wajahnya yang kecoklatan, dan hanya seutas ejekan melintas melewati matanya. Gelombang, jadi kamu pikir setelah itu setelah bermain sebentar, kamu punya kualifikasi untuk menantangku. Gelombang. Tatapan Benson menjadi dingin, dia membuang semua pikiran, terlepas dari apakah topeng wajah hantu punya rencana lain atau tidak, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan plot hanyalah pemikiran. Pengawal baja generasi baru akan segera hadir. Pada saat itu, keluarga Muir hanya akan menjadi lebih kuat. Benson jelas tidak akan membiarkan seseorang membahayakan nama keluarga Muir. Menatap topeng wajah hantu, ekspresi Benson berubah dingin, dia mendengus, terlalu melebih-lebihkan dirimu. Dia tidak berteriak, tetapi kata-katanya seperti guntur yang meledak di langit, beresonansi jauh dan luas. Di bawah mata semua orang, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lurus ke langit. Weng weng weng, udara di sekelilingnya bergetar hebat, dan sepertinya tubuhnya mulai terdistorsi. Udara mulai terasa berat, dan aura mengerikan menyelimuti seluruh rute barat. Udara mengembang, dengan banyak vortisitas muncul, mereka tumbuh sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi badai di sekitar Benson. Di dalam badai, Benson berdiri di sana, tidak bergerak. Ukuran badai terus meningkat, meluas dan meningkatkan kecepatannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Batu-batu, pohon-pohon dan ubin di sekitar Tang Tian mulai dicabut dan terbang ke langit. Tatapan Benson tetap dingin, kulitnya yang kecoklatan tampak bergerak dengan aliran aneh di tubuhnya. Warna kecoklatan di wajahnya dengan cepat surut, mengungkapkan kulit putih bersih, dan kegelapan pekat terus mengalir ke telapak tangannya. Bendera hitam beruang darah itu diguncang angin kencang. Adalah teknik yang tampaknya lebih kuat daripada yang terakhir. Gelombang. Mata Tang Tian menyala, niat pertempuran di dadanya melonjak, dan ia menjadi benar-benar tenggelam di dalamnya. Seperti jarum, ia tetap mengebor pada posisi semula tanpa bergerak sedikit pun, sementara bendera beruang darah di sampingnya diterbangkan dengan gila-gilaan. Tang Tian mengulurkan tangannya dan meraih tiang bendera, dan menggunakan kekuatan untuk menusuk lebih dalam. Setelah ditusuk lebih dalam, bendera stabil. Pikiran Han Bingning bergetar, meskipun dia telah tercerahkan tentang hukum, tetapi dibandingkan dengan Benson, dia masih kurang banyak. Pemahaman Benson tentang hukum jauh lebih mendalam daripada miliknya, angin semakin besar, menyebabkannya tidak stabil, wajahnya berubah, dan dia meraih gagang pedangnya. Di sekelilingnya, aura cahaya biru suram bersinar, terlepas dari seberapa kuat angin mengamuk bertiup, itu tidak dapat mengguncangnya. Bang bang bang. Rute barat yang baru saja direnovasi sekali lagi dihancurkan, menjadi jalur kehancuran. Semua ubin yang baru ditempatkan di tanah ditarik keluar dan dicampur ke dalam tornado, hembusan muncul lagi, ubin hancur. Ubin yang sedang dikupas terus terbang ke langit dan ke tornado. Suara angin yang menusuk telinga menjadi sangat rendah dan suram, menyebabkan orang menjadi takut. Seorang pria berjubah merah menjadi waspada, tiba-tiba ia terbang ke langit dan berteriak, "Kamu masing-masing, mundur sekarang." Suaranya bergema jauh di bawah bunyi melengking. Para penonton yang benar-benar terpana oleh pemandangan yang mengerikan itu terbangun dari keadaan kosong mereka, dan mereka semua mulai mundur. Su Anzong yang mengenakan pakaian sederhana dan sandal jerami dengan pedang di punggungnya terkejut ketika melihat Victor. Gelombang, siapa yang tahu bahwa orang yang ceroboh akan memiliki hati yang baik? Gelombang. Victor jatuh dari udara, jubah merahnya menyerupai bunga yang baru saja mekar. Penampilannya yang nakal dan tampan, tidak memiliki ekspresi kasual dan acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi sebaliknya tegas dan serius. "Mari kita mundur." Victor bergumam. Pelayan cantik itu menatapnya dengan kaget dan tak percaya, "Tuan muda, apakah Benson sekuat itu?" Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah tuan mudanya. Dalam hatinya, tuan muda itu selalu membumi dan sepertinya tidak ada yang menggerakkannya. "Itu, Gale." Petik 2. Victor meraih pelayan wanita dan mundur dan menjelaskan, "Windblade. Pelatihan tidak pernah mudah, setiap langkah kemajuan selalu diisi dengan keringat dan keinginan untuk menanggung kekeringan dan rasa sakit. Semua ini telah lama tertanam dalam pertumbuhan Tang Tian, dan jika dia harus memilih latihan yang paling menyakitkan, itu pasti akan menjadi badai pedang pusaran air. Selain berusaha keras untuk bertahan, dia tidak bisa melakukan apapun di jantung dan menusuk paru-paru sakit. Seluruh proses itu begitu lama sehingga bisa membuat rambut seseorang berdiri. Bahkan Tang Tian yang pantang menyerah tidak pernah ingin melakukannya lagi. Constellation utama Ursa telah meneliti Whirlpool Sword Storm untuk waktu yang relatif lama. Selain menjadi satu-satunya cara mewujudkan tubuh energi nol, Tang Tian menggunakan badai pedang pusaran air untuk menghancurkan pasukan, dan bahkan para orang suci tidak dapat melarikan diri, menunjukkan efektivitas pertempuran yang kuat. Itu, Big Dipper Plan, yang telah sangat mempengaruhi Ursa Major Constellation, dan salah satu topik penelitian yang paling penting adalah berkaitan dengan Whirlpool Sword Storm, bentuknya, kekuatan dan kelemahannya, keefektifannya Del. Saat ini, Null Division dimungkinkan karena Big Dipper Plan.
Tetapi apa yang mereka gunakan adalah skala yang lebih kecil dari Whirlpool Storm Swords, di mana efektivitasnya tidak sekuat Tang Tian, tetapi pada saat yang sama, rasa sakitnya jauh lebih mengerikan daripada apa yang dialami Tang Tian. Itu juga membuktikan pemahaman tentang Storm Sword Whirlpool yang telah dicapai oleh konstelasi utama Ursa. Tang Tian juga tertarik pada badai pedang pusaran air, yang dapat menghancurkan seluruh pasukan dengan kekuatan penghancurnya, tidak seperti orang suci di mana mereka tidak berani bertanding melawan tentara saja, layak untuk berinvestasi. Namun, penelitian di PT Big Dipper Plan kemudian membuktikan bahwa persyaratan untuk memproduksi Whirlpool Sword Storm skala besar seperti itu sangat keras, dan juga, tekanan yang diberikan pada yang dikendalikan bahkan lebih tinggi. Bahkan untuk Tang Tian, jika bukan karena dia ditempatkan dalam keadaan mengamuk, tuntutan dan persyaratan keras adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Ketika Tang Tian melihat teknik pembunuhan yang digunakan oleh Ben Shen yang sangat mirip dengan badai pedang pusaran air, ia dipenuhi dengan kekaguman. Domain dosa adalah tempat tanpa energi, dan hal seperti itu hanya dapat diwujudkan dengan penggunaan hukum, dan ini membutuhkan pemahaman hukum yang ekstrim. Lebih jauh lagi, ini membutuhkan kekuatan fisik yang sangat berlimpah. Bahkan Tang Tian harus mengakui dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, Tang Tian masih melihat peluang kemenangan. Tidak ada yang bisa akrab dengan badai pedang pusaran air seperti dia, tidak hanya karena dia tinggal di dalamnya selama beberapa bulan, tetapi juga karena kecerdasan dan informasi yang dikumpulkan oleh semua orang. Kelemahannya, intinya, formasinya, cara memecahkannya, semuanya, Tang Tian tahu itu seperti punggung tangannya. Untuk ingin menghancurkan tornado, seseorang harus menghancurkan matanya. Mungkin orang awam akan berpikir bahwa mata tornado adalah titik hitam di tangan Ben Shen, tetapi Tang Tian tahu itu bukan. Titik hitam adalah asal, tetapi mata berada di bawah Ben Shen, dan menurut penentuan posisi, seharusnya menjadi tanah yang rata dan kosong di belakang pintu benteng. Selama dia memukul mata, tornado yang meluas ke langit akan pecah. Tapi, kalaupun ada yang tahu lokasi mata, berpikir untuk menghancurkannya jauh lebih sulit. Semakin dekat mata, semakin cepat kecepatan angin, semakin kuat bila angin, dan mereka akan membeku sampai menjadi dinding bila angin, yang lebih keras dari baja. Pintu-pintu besar benteng baru saja dipasang, dan jelas lebih kuat dan lebih padat dari sebelumnya, dan warnanya juga tampak berbeda. Tang Tian menebak dengan benar, setelah terakhir kali, pintu-pintu itu diubah menjadi pintu yang terbuat dari batu besi hitam, ketebalannya lebih dari 1 meter, setiap kali pintu dibuka atau ditutup, mereka akan membutuhkan 10 pengawal yang akan mengerahkan semua kekuatan mereka hanya untuk memindahkan pintu. Pintu besi hitam setebal 1 meter dan panjang 220 meter. Tekanan angin terlalu kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau, dan jika teknik siluman keluarga Ping digunakan, masalah akan mudah muncul. Gelombang panjang 220 meter, bisa dibandingkan dengan parit. Gelombang. Gelombang tapi, aku tidak punya pilihan. Gelombang. Tang Tian juga tidak punya waktu untuk memikirkan kemungkinan lain. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekuk pinggangnya, mempertahankan kuda, dia segera menarik kembali tinjunya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai melilit dan berkumpul di sekitar tangan kanannya, seperti baut kilat berwarna pelangi. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi hening, seolah sedang dikunci. Ben Shen yang berada di atas gedung merasakan sesuatu, dan ekspresi tidak percaya melintas melewati matanya. Dia jelas bisa merasakan semua bila angin mengamuk terbang menuju Ghost Face Mask. Gelombang mustahil. Gelombang. Ben Shen kaget sesaat, dia tak percaya. Situasi seperti itu hanya bisa terjadi ketika tornado merasa ada sesuatu yang bisa mengancamnya. Tornado dihasilkan dari undang-undang, dan dengan demikian memiliki kesadaran untuk mengeksploitasi keuntungan dan menghindari bahaya. Ruang di sekitar Tang Tian gelap, bila angin yang tak terhitung menutupi langit dan melonjak ke arahnya, semua bila angin terbentuk menjadi massa yang padat, seolah-olah mencoba untuk memisahkan benang cahaya. Tekanan pada Tang Tian tiba-tiba meningkat, tetapi dia tidak panik, karena tornado merasakan bahaya yang keluar darinya. Dalam penelitian, Big Dipper, semakin besar skala tornado, semakin besar kemampuannya untuk berasimilasi, dan semakin sadar akan keberadaan yang mengancamnya. Mereka masih berpikir bahwa itu karena energi padat yang terlibat dalam badai pedang pusaran air, dan karena pengumpulan sisa-sisa roh, tetapi siapa yang tahu bahwa tornado Ben Shen di domain Sin akan memiliki sifat yang aneh juga. Ding ding ding, bunga api mulai pecah. Udara yang kental dan tenang tampak seperti gelas transparan, runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Semua bila angin yang dimiliki sangat kuat, dan dengan jumlah yang jauh lebih mencengangkan. Ruang di sekitar Tang Tian tampaknya pecah sebelum bila angin. Tubuh Tang Tian gemetaran tanpa sadar. Godfish memiliki kemampuan untuk membekukan ruang, ini adalah penemuan terbesarnya, karena Godfish-nya dapat mengekstrak semua utas hukum di ruang tersebut. Tapi, ruang beku saat ini dengan cepat runtuh. Semua makhluk hidup akan selalu secara ajaib dipegang dalam keseimbangan.
Godfist dapat menarik benang hukum dan menyebabkan ruang membeku, tetapi ruang yang saat ini membeku terputus, dan kekuatan tangan Tang Tian menjadi sangat lamban. Ini adalah pertama kalinya menyaksikan situasi seperti itu sejak pencerahannya pada Godfist. Sebelumnya, setiap kali dia menekan setengah jalan, dia akan pingsan, tetapi setiap kali, aura tinjunya akan sangat cair, karena pengulangan pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, dan teknik tinju fundamental telah menjadi naluri, bakatnya untuk tanda variasi mungkin lebih kecil, tetapi kekuatan tinjunya selalu berkualitas tinggi. Disinilah letak kekuatannya yang sebenarnya, Godfist. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikan tinjunya, benang hukum yang menyatu di tangan kanannya menjadi gelisah, dan berjuang bebas dari momentum tinjunya. Perhatian Tang Tian adalah ke arah depan, tatapannya terpaku pada tinjunya bahwa ia menarik kembali dari variasi yang tak terhitung terendam ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia gemetar tanpa henti, tapi tinjunya tetap sangat stabil. Bila angin semakin dekat dan semakin dekat dengannya, dan udara beku di sekitarnya sedang dicairkan seperti es dalam cuaca panas. Tubuh Tang Tian tiba-tiba kejam, mata topeng hantu hijau dan hitam yang terjalin menyala dengan cemerlang. Bila angin yang semakin dekat itu seperti sabit dewa kematian, hampir menyentuh ujung hidung Tang Tian, tetapi Tang Tian tetap lupa akan hal itu, semua fokusnya adalah pada kepalan tangannya. Kekuatan di tinjunya perlahan menarik hingga penuh. Aura cahaya di tangan kanannya menyilaukan dengan segudang warna. Satu sinar bila angin melengkung di bahu Tang Tian, menarik darah ke udara yang dengan cepat menyebar menjadi kabut darah. Mata topeng wajah hantu hijau dan hitam yang melepaskan kecemerlangan cahaya tampaknya menerobos penghalang angin, pemuda di belakang topeng itu tersenyum. Gelombang kepalan ini, sangat sulit untuk dilakukan, tetapi semua fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya menerobos sekali lagi. Kekuatan tinju yang telah terakumulasi hingga penuh sepenuhnya dilepaskan. Bila angin di daerah itu berubah lamban, aura kepalan multiwarna memasuki badai. Bila angin yang kacau yang bisa menembus pedang sebenarnya tak berdaya melawan kepalan tangan yang menyilaukan, thread hukum yang tak terhitung melilit bersama, dan membentuk efek destruktif yang aneh. Itu seperti tembakan peluru yang membakar salju. Dimanapun aura tinju menyapu, itu akan meninggalkan jalur besar. Seluruh tubuh Tang Tian sakit parah, demi tidak membuat aura tinju terpengaruh, ia telah menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan dari bila angin yang dibuat di ruang beku. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani beristirahat, karena dia tahu itu adalah kesempatan yang cepat berlalu. Jalur kosong yang dibentuk oleh tinju hanya bisa ada untuk waktu yang singkat. Mengambil kesempatan dari ruang stabil, Tang Tian bergerak, dan muncul sejauh 60 meter. Jalur itu terus runtuh, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyapu seluruh. Rasa bahaya yang intens menyelimuti Tang Tian. Tanpa panik, dia meraung sekali, dan tiba-tiba menarik tinjunya sekali lagi. Bang! Langit dipenuhi bila-bila angin yang dengan ganas digolongkan ke ruang beku yang hampir tidak selesai. Tubuh Tang Tian gemetar, tapi kali ini, dia yang siap tidak membiarkan tinjunya terpengaruh sama sekali. Pukulan lain. Aura tinju yang dihasilkan adalah seperti meriam yang menembaki badai, meninggalkan jalur melingkar. Dengan menggunakan itu, Tang Tian bergerak maju lagi. 54 meter. Tang Tian mengangkat tinjunya lagi, dan sekali lagi meninju. 45 meter. Tang Tian baru saja melepaskan pukulan lain ketika luka yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya, menyebabkan darah menyembur keluar. Godfist menghabiskan banyak kekuatan fisiknya, menambahkan bahwa ia harus menahan serangan besar, kekuatan fisik Tang Tian hampir layu. Tubuhnya tidak bisa lagi mentolerir kepalan yang dia alami, dan dia menjadi sangat terluka. Ben Shen yang merasakan kejutan luar biasa akhirnya menghela napas lega, tak percaya masih menyebar di matanya. Bagaimana teknik kepalan itu ada di dunia ini? Apa jenis teknik tinju itu, untuk benar-benar menarik semua utas hukum di ruang di sekitarnya? Gelombang. Di hadapan aura tinju yang aneh dan mempesona, miliknya, Gale, sebenarnya lemah seperti kertas, menyebabkan Ben Shen tidak percaya matanya sendiri. Hanya sampai dia melihat Tang Tian menyemburkan darah dari seluruh tubuhnya barulah dia menghela nafas lega. Gelombang teknik tinju yang mengerikan seperti itu pasti memiliki cacat yang kuat, jika tidak mengapa dia tidak menggunakannya terakhir kali. Gelombang. Seperti yang diharapkan, kelelahan kekuatan tidak biasa. Untuk kehilangan kekuatannya di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi untuk beberapa alasan, Ben Shen tidak merasakan kegembiraan dalam kemenangan, ekspresinya kaku, telapak tangan kirinya sebenarnya ditutupi dengan keringat. Butir-butir darah baru menyapu topeng wajah hantu hijau dan hitam saat waktu tampaknya telah berhenti untuk merangkak, seluruh tubuh Tang Tian telah berhenti, dan dia linglung. Apakah ini akhirnya? Tetapi pada saat berikutnya, mata di bawah topeng wajah hantu tiba-tiba menjadi gila dan menyala, semua otot di tubuhnya mulai meregang kencang, dia berteriak sekali dan tiba-tiba melangkah keluar, kabut darah di udara tiba-tiba melesat ke arahnya. Tidak. Bagaimana ini bisa menjadi akhirnya? Tang Tian, apakah kamu pengecut? Apakah kamu takut sekarang?
Apakah kamu berpikir untuk mundur? Jantungnya berteriak keras, dia seperti singa yang marah terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri, matanya memerah, ditutupi dengan pembuluh darah yang meletus. Kamu mengatakannya sebelumnya, bahkan jika kamu mati, kamu akan menyelamatkan semua orang terlebih dahulu. Gelombang. Jika kamu bahkan tidak takut mati, mengapa kamu takut sekarang? Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi api, wajah di balik topeng itu sangat menyeramkan. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya lagi, tak terhitung tetes darah terbang melewati penglihatannya, darah hangat mengalir di pipinya, ke sudut mulutnya, dia merasakan perasaan kegembiraan yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya terbakar, dia merasa bahwa dia perlu merobek tornado. Sama seperti ini. Itu benar, seperti ini saja. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Di bawah ke langit, gelombang kejut yang tak terlihat meletus dengan Tang Tian di tengah, dan semua bila angin di sekitar tersapu pergi. Seluruh tubuh Tang Tian berlumuran darah, tetapi dia tidak menyadarinya, dan hanya merasakan kepuasan yang tak terlukiskan dari raungan itu, seolah-olah ada sesuatu yang pecah dari dalam. Untai demi untai api abu-abu transparan melonjak keluar dari bagian terdalam tubuhnya, terbakar di permukaan tubuhnya. Ini, Null Flames. Tang Tian mengangkat kedua tangannya, dan melihat api abu-abu samar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Null Flames di masa lalu hanya membungkus tangannya. Perasaan pencerahan muncul dalam benaknya, Null Flames adalah api yang dibentuk oleh, membakar, kekuatan tubuh. Seperti yang diharapkan, hanya pada saat antara hidup dan mati, dapatkah aku menembus batas Hu? Tang Tian bergumam dalam benaknya, dan berpikir tentang transmutasi energi. Itu adalah indikasi dari Santo Perak, setelah melalui transformasi khusus, energinya akan berubah menjadi kekuatan yang bahkan lebih tinggi. Null Flames-nya sendiri, seperti energi transmutasi, adalah melalui gairah dan pembakaran kekuatan fisik, berubah menjadi kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Null Flames milik Tang Tian sebelumnya dimulai dari tempat dia paling marah dan terlatih, tinjunya. Tetapi tubuh manusia harus berbaur dengan baik, dan pada saat itu Null Flames tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya. Baru setelah tubuh Tang Tian menjalani hukum, ia mencapai kriteria agar Null Flames dilepaskan ke potensi penuhnya. Dan melalui beberapa God Fast yang dia lepaskan sebelumnya, itu menghabiskan semua kekuatan fisik di tubuhnya, menambahkan keyakinan untuk meningkatkan pada saat hidup dan mati, itu seperti melemparkan api kecil ke tumpukan kayu bakar yang benar-benar kering. Dengan menipisnya kekuatan lama, kekuatan baru bisa lahir. Lautan api membakar tubuhnya, benang demi benang Null Flames keluar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan kekuatan mengamuk dari fisik, kekuatan baru ini bahkan lebih lembut dan luas. Itu seperti ada lautan api di dalam tubuh Tang Tian, sangat murni dan damai, namun melonjak dan luas, dia bisa dengan jelas merasakan jumlah kekuatan yang terkumpul di dalamnya. Gelombang perasaan ini, rasanya terlalu enak. Gelombang. Raungan gemetar surgawi yang terdengar seperti binatang buas meledak dari dalam lapisan kabut. Menghadapi deru keras ini, semua pekikan yang dibuat oleh angin tiba-tiba menjadi lamban. Bensen yang berada di puncak gedung akhirnya mengungkapkan keterkejutannya, topeng wajah hantu di tornado itu seperti binatang buas yang mengaum dengan marah, aura yang mengesankan dari tubuhnya melebar keluar. Tetapi ketika dia melihat api abu-abu melonjak di seluruh tubuh Ghost Face Mask, pikirannya langsung berdengung. Asal api primordial. Gelombang itulah asal api primordial. Gelombang. Gelombang bagaimana itu mungkin? Gelombang. Han Bingning yang bergoyang kira-kira mendengar raungan itu, pikirannya terbangun, dan semangatnya langsung meningkat. Gelombang sungguh, dia tidak mundur. Gelombang. Dia mengepalkan gagang pedang lebih erat tanpa sadar, dan cahaya di sekitarnya menjadi lebih terang. Dia tidak menyerah. Tiba-tiba Victor mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dan Elkuo. Tuan muda, apa yang terjadi? Pelayan yang cantik itu bertanya. Ekspresi Victor tak terbayangkan, seseorang mengaktifkan Primordial Fire Origin. Asal api primordial. Pelayan yang cantik itu mulai berkeringat. Ya, tidak peduli seberapa besar keinginan seseorang untuk memperbaiki dan meredam tubuhnya, akan selalu ada batasnya. Mengaktifkan hukum, dan menggunakan kekuatan fisik, mayoritas hukum ini mematuhi serangkaian aturan yang sama, semakin kuat teknik yang digunakan, semakin kuat persyaratan untuk kekuatan fisik. Victor menjelaskan, jika teknik ini membutuhkan kekuatan, jauh melebihi batas kekuatan di dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Banyak leluhur kita yang telah mencoba mempelajarinya, dan menemukan solusinya, dan itu adalah dengan menyalakan asal api primordial. Petik 2. Dia kemudian melanjutkan, menyalakan asal api primordial akan mengubah kekuatan di dalam tubuh menjadi kekuatan baru. Kekuatan ini memiliki cabang dan tipe kekuatan tubuh yang sama, tetapi kekuatannya lebih tinggi dan lebih kuat, dan dapat dengan mudah menggunakan hukum. Petik 2. Tuan muda, apakah kamu menyalakan asal api primordial kamu? Pelayan cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Victor mengungkapkan tawa pahit, aku belum. Asal api primordial sulit untuk dinyalakan, kondisi untuk melakukannya sangat keras. Tingkat temper pada tubuh harus sangat tinggi, tubuh aku, hahaha. Itulah sebabnya orang mengatakan,
orang bodoh akan menyalakan asal api primordial, orang pintar akan tercerahkan pada hukum. Tuan muda keluargamu hampir tidak bisa dianggap orang pintar, hahaha, itulah satu-satunya alasan. Petik 2. Pelayan cantik menutup mulutnya dan terkekeh. Victor juga tertawa terbahak-bahak, tetapi di matanya, dia tidak tertawa sama sekali. Gelombang kuat. Gelombang. Su Anzong juga memperhatikan bahwa seseorang di dalam tornado telah menyulut primordial fire originnya, tetapi pandangannya tidak pernah meninggalkan Han Bingning. Aura cahaya di sekitar tubuh Han Bingning berangsur-angsur redup, seperti lilin di angin yang bisa meledak kapan saja. Su Anzong berlatih pedang sendiri, dan tahu bahwa tekad adalah yang paling penting ketika berlatih pedang, untuk memiliki kemauan yang kuat dan hati yang tidak terganggu. Jika dia tidak bertahan, dia akan melukai dirinya sendiri. Tetapi baginya untuk bertahan di bawah badai yang deras, dia pasti akan dilahirkan kembali. Melihat cahaya biru di sekitar tubuh Han Bingning menjadi lebih cerah dan lebih cerah, kebahagiaan muncul di mata Su Anzong. Seperti yang diharapkan, cahaya biru mulai menjadi lebih stabil di dalam badai, ia mulai melepaskan aura yang sangat tajam, seperti embrio pedang yang dipoles lagi dan lagi, mengungkapkan aura salju putih yang sangat tajam. Gelombang dia maju. Gelombang. Su Anzong diam-diam bahagia, menyaksikan kemajuan pendekar pedang, karena dia sendiri, sangat mengaguminya. Baginya, seniman bela diri yang kuat yang menyulut primordial fire origin tidak akan pernah sepenting kemajuan pemain pedang. Tapi, hanya beberapa orang di tempat kejadian yang mampu dengan tajam menyadari bahwa gelombang pertempuran diam-diam berubah. Tang Tian yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar dan niat bertarungnya melonjak secara maksimal menjadi lebih mengamuk. Dia menarik pukulan lagi, dan kekuatan baru yang seperti badan besar air segera bergemuruh. Kekuatan bergelombang mengalir, momentum itu seperti guntur berlari, itu mengalir melalui tangan kanannya dan ketinjunya. Kondisi pikiran Tang Tian adalah dalam ketenangan dan kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesimpulan variasi yang ia buat sebelumnya, mulai menyapu pikirannya seperti kabut yang ditiup dengan cepat. Tak terhitung cahaya bintang yang ditarik ke depan seperti halaman buku terbalik. Tanda variasi besar dan kecil muncul, masing-masing sangat jelas. Suara angin di sekitarnya tiba-tiba menghilang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka dihisap, memasuki tangan kanan Tang Tian. Mata Ben Shen mengerut, resimen cahaya pelangi di tangan kanan Tang Tian membengkak beberapa kali lipat, itu telah menjadi ukuran keranjang anyaman, dan melepaskan aura yang menakutkan. Segudang warna aura cahaya yang menyilaukan, menyinari topeng wajah hantu hijau dan hitam, mengungkapkan kengerian yang tak terlukiskan. Dia meninju. Resimen cahaya ukuran keranjang anyaman melesat ke badai, menembus dinding bilah angin secara diam-diam, semua bilah angin yang bergelombang dan deras tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Bang! Pintu Black Iron Stone yang tebal ditutupi dengan jaring laba-laba yang berwarna-warni. Pa! Suara retakan ringan terdengar, pintu batu besi hitam hancur seperti biskuit. Kaca transparan seperti mata badai, melayang dengan tenang di udara. Sosok tiba-tiba muncul di samping mata seperti hantu, dan meninju langsung ke dalamnya. Prineng, seperti pecahan kaca, mata hancur dan menghilang. Bang bang bang. Pilar tornado yang melesat ke langit, sepertinya ditarik oleh sesuatu, langkah demi langkah, runtuh ketika tetesan kabut yang tak terhitung turun, melonjak dan berputar, itu adalah pemandangan yang spektakuler dan menakjubkan, seluruh residen Smuer dimakamkan di kabut tebal. Semua wajah penonton berubah, kaki mereka berubah lembut. Ketika kabut menghilang, itu mengungkapkan garis besar Muer Residence. Ben Shen yang berada di atas gedung itu seperti patung, dia masih tidak percaya itu miliknya, Gale, sudah ditembus. Topeng wajah hantu yang seluruhnya tertutup darah perlahan-lahan berjalan keluar dari benteng, pintu Black Iron Stone yang tebal telah menghilang, dan Ben Shen tampak seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya. Semua penonton menahan napas, seluruh rute barat itu hening. Siapa yang menang? Tidak ada yang bisa melihat pertempuran di dalam badai gila, dan tidak ada yang tahu apapun yang terjadi di dalamnya. Topeng wajah hantu terlihat dalam keadaan mengerikan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia berdiri tegak seperti tombak. Pa. Langkah kakinya memecah kesunyian sekali lagi, Tang Tian berjalan ke bendera hitam beruang darah dan menariknya keluar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan ke sisi Han Bingning, membawa Han Bingning di satu bahu, kedua sosok itu menjadi buram, dan menghilang tanpa berbalik. Ben Shen yang berdiri diam di menara berbalik dan berjalan kembali ke benteng. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Itu menjadi pertanyaan yang masih melekat di pikiran semua orang. Dengan mereka berdua pergi, tekanan yang tak terlihat menghilang, semua orang yang telah menyaksikan adegan spektakuler segera terbang ke kegemparan kegembiraan, dan mulai berdiskusi dengan penuh gairah. Kembali di benteng, Dalin dengan cemas maju ke depan, Paman Ben Shen. Ben Shen tidak bisa lagi bertahan, dia duduk lurus di tanah, wajahnya sepucat kertas, seluruh tubuhnya benar-benar basah. Wajah Dalin berubah, dia terkejut, Paman Ben Shen, kamu terluka.
Ben Shen tersentak sejenak, dan berbicara dengan susah payah, aku baik-baik saja. Dia terluka, kehancuran mata telah menyebabkan serangan balasan yang besar. Sekarang dia punya waktu untuk berpikir kembali, dia merasa bahwa itu tidak terbayangkan, untuk menyalakan Primordial Fire Origin di tengah-tengah pertempuran, meskipun jarang terlihat, tetapi itu dianggap normal. Tapi teknik tinju itu sangat aneh, dia belum pernah melihat teknik tinju seperti itu sebelumnya. Tetapi yang membuatnya bingung adalah bahwa topeng wajah hantu sebenarnya dapat menentukan dengan tepat lokasi matanya. Apakah topeng hantu itu dilatih Gale sebelumnya? Dugaan ini dengan cepat dibuang, Gale bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari seseorang hanya karena dia ingin, itu membutuhkan pencerahan yang sangat mendalam tentang undang-undang angin. Siapa saja yang menghadap Gale untuk pertama kalinya pasti tidak akan dapat secara akurat, tanpa ragu, kelemahan Gale dan temukan lokasi matanya. Ben Shen menebak bahwa, mentor Ghost Mas mungkin mahir Gale, dan karenanya masker wajah hantu akan terbiasa dengannya. Dia jelas bukan dari latar belakang sederhana. Dan, tindakan Ghost Mas untuk pergi tanpa berbalik malah membuat Ben Shen semakin terkejut. Sebelumnya, ketika topeng wajah hantu mengumumkan bahwa dia akan mengalahkannya, hati Ben Shen dipenuhi dengan hati-hati, berpikir bahwa pihak lain memiliki semacam rencana. Tapi Ghost Mas telah menang dengan jujur, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Ben Shen menjadi agak yakin akan alasannya. Hanya untuk mengalahkanku ya. Ben Shen tertawa getir. Dia sama sekali tidak sederhana, pemimpin divisi 0, Gelombang berpikir tentang tahanan divisi 0, dia tiba-tiba menjadi agak senang, Residen Smuer hanya memiliki Han Bingning, tetapi dia sudah dibawa pergi. Keluarga lain pasti gelisah sekarang. Dengan orang yang begitu kuat menunggu untuk kesempatan, itu tidak akan menjadi perasaan yang baik untuk menjadi sasaran. Victor meregangkan punggungnya dan menguap. Dengan tatapan lelah, dia berkata, ayo pergi, pertunjukan sudah selesai, waktunya tidur, sungguh, menyebabkan keributan di tengah malam dan mengganggu tidur aku, tidak bisakah mereka melakukannya di siang hari? Petik 2. Pelayan cantik itu menampakkan ekspresi sedih, kembalilah tidur. Xuanzong mengungkapkan pandangan berpikir, setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dia melihat dua sosok yang akrab dari sudut matanya, itu adalah Wei Han dan Mu Ze, gelombang jadi bahkan keluarga Qin tidak bisa duduk diam lagi ya. Gelombang. Xuanzong tertawa, karena suatu alasan, dia menjadi agak bersemangat untuk apa yang akan terjadi. Efek yang ditimbulkan oleh pertempuran jauh melebihi efek dari waktu sebelumnya. Ben Shen mengejutkan, Gale digambarkan tepat di depan semua orang untuk menyaksikan kekuatannya. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat intens, dengan begitu banyak penonton, itu jauh melampaui pertempuran sebelumnya. Dan komentar kasual Victor yang mabuk tentang masker wajah hantu yang menyalakan Primordial Fire Origin-nya memicu diskusi yang bersemangat di antara yang lainnya. Gale adalah teknik yang terkenal, dan tujuan utama untuk semua seniman bela diri yang dilatih di Windblades. Untuk teknik pembunuhan pamungkas seperti itu untuk membuat penampilan di Purple Kako City, bagaimana mungkin itu tidak menyebabkan kegemparan? Terakhir kali Ben Shen mengungkapkan kekuatannya, itu menyebabkan banyak orang berteriak kaget, dan setelahnya Gale itu menembak nama Ben Shen ke tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan Ghost Mas juga dievaluasi ulang oleh semua orang. Di bawah kekuatan Gale baginya untuk mendorong ke depan, kekuatan masker wajah hantu adalah tirani dengan sendirinya. Tidak ada yang melihat bagaimana Ghost Mas benar-benar berperang Gale karena perhatian semua orang sepenuhnya pada asal api primordial. Kesulitan menyalakan asal api primordial tidak lebih mudah dibandingkan dengan belajar Gale, diperlukan pengerasan tubuh berulang-ulang, dan durasi yang diperlukan untuk pemurnian tidak dapat diabaikan. Victor benar tentang orang-orang bodoh yang bisa menyalakan asal api primordial mereka, karena mereka yang mampu melakukannya, adalah mereka semua yang tahu bakat mereka adalah biasa tetapi mampu menanggung temperamen yang membosankan dan membosankan. Karena itu, ada sangat sedikit orang yang mampu menyalakan asal api primordial mereka. Tanpa pertanyaan, semua orang tahu bahwa topeng wajah hantu adalah seorang ahli, hanya dengan tujuan untuk menyalakan asal api primordialnya sudah cukup. Mencerahkan hukum memungkinkan penggunaan hukum yang lebih mudah, tetapi aktivasi hukum membutuhkan kekuatan fisik. Pencerahan hukum masker wajah hantu mungkin dangkal, tetapi kekuatan fisiknya yang menakjubkan memungkinkan serangannya untuk menembus kelemahan itu. Tentu saja, tipe ahli seperti itu tidak mengejutkan orang-orang seperti Victor, seniman bela diri yang kuat seperti Victor dan yang lainnya. Pemahaman dan penggunaan hukum mereka telah mencapai tingkat yang membuat orang lain menganggapnya hebat. Orang-orang yang penuh dengan bakat selalu terpancar dengan kecemerlangan, menggunakan kekuatan mereka untuk langsung menuju puncak. Tapi yang senang didiskusikan semua orang adalah siapa yang sebenarnya menang. Di akhir pertempuran, kedua belah pihak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Topeng wajah hantu menang. Xuanzong yakin akan hal itu, bahkan di rumah, pedangnya tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Dia selalu memiliki rasa kepercayaan yang kuat terhadap kakak laki-lakinya di depannya.
Suye memiliki kulit putih pucat, matanya sangat hitam, tampak seolah-olah dia sakit dan sangat lemah. Tetapi siapapun yang memandang rendah dirinya hanya akan mati mengerikan. Kedua bersaudara itu duduk saling berhadapan, membentuk kontras yang sangat kuat. Sosok Xuanzong itu tinggi dan kokoh, mengenakan pakaian biasa dan sandal jerami, dan kulitnya kasar. Suye di sisi lain tampak seperti tuan muda bangsawan, dengan jubah mewah dan menggerakkan, setiap tindakannya anggun. Oh, kenapa begitu? Suye tersenyum dan bertanya. Saat Gale rusak, Ben Shen kalah. Kata Xuanzong. Suye, bisakah kamu menghancurkan Gale? Pertanyaan ini membuat Xuanzong tetap diam sejenak sebelum menjawab, akan sulit. Suye tertawa, gelombang Anzong berkata sulit dan bukan tidak mungkin, sepertinya kekuatan Anzong jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Gelombang dia senang tentang hal itu, dengan seniman bela diri yang kuat dalam keluarga, itu akan sangat membantu di saat seperti itu. Mengapa kamu berpikir Ghostface Mas pergi untuk menemukan Ben Shen? Su Ye bertanya. Xuanzong menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Dia benar-benar tidak mengerti, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada alasan bagi Ghostface Mas untuk mencari Ben Shen sama sekali, kecuali, itu seperti apa yang dikatakan Ghostface Mas, untuk mengalahkannya. Tapi alasan ini bagi Xuanzong adalah terlalu banyak permainan anak-anak. Dia tidak percaya bahwa seorang pemimpin akan memainkan permainan seperti itu. Gelombang masker wajah hantu pasti punya rencana. Gelombang. Xuanzong tahu sendiri bahwa dia tidak cerdas, dan tidak merenung terlalu banyak saat dia melihat Suye, yang pikirannya 100 kali lebih kuat daripada pikirannya. Aku juga tidak bisa memahaminya. Suye tertawa, tapi memikirkannya, tujuan akhirnya pasti menyelamatkan tahanan divisi nulnya. Kami juga memiliki tahanan divisi nul. Xuanzong mengingatkan Suye. Suye tertawa, jangan terlalu khawatir tentang itu, sekarang orang-orang yang harus cemas bukanlah kita, tetapi keluarga Qin. Keluarga Qin. Xuanzong terkejut. Keluarga Qin menggunakan Sue Residence dengan imbalan 200 tahanan dari keluarga Lu. Senyum Suye seperti matahari tanpa maksud tersembunyi, menghitung mundur, jumlah tahanan keluarga Qin akan memiliki sekitar 400 hingga 500. Kamu harus tahu, jumlah total tahanan sedikit kurang dari 5.000, untuk keluarga Qin untuk mendapatkan 1/10 dari itu, bagaimana menurut kamu, akankah mereka rela menyerahkannya? Petik 2. Tidak, mereka tidak akan. Xuanzong menggelengkan kepalanya, dia telah melihat para tahanan sebelumnya, masing-masing dari mereka memiliki fisik yang luar biasa dan unik. Semua dari mereka tampaknya telah berjalan di jalur Ghostface Mas, dan telah melalui temperamen tubuh yang sangat kuat. Bagi keluarga manapun, penambahan semacam itu merupakan nilai tambah yang besar. Bahkan jika persepsi mereka buruk, dengan kekuatan fisik seperti itu dalam kontrol mereka, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan yang besar. Jika mereka hanya memiliki 200 orang, mungkin keluarga Qin mungkin bersedia menyerahkan mereka, tapi itu hampir 500 orang, dan keluarga Qin pasti tidak akan menyerah, tetapi memikirkan cara untuk membeli lebih banyak lagi. Selama saat mereka mencerna 500 tahanan ini, kekuatan keluarga Qin akan meningkat satu tingkat, dan jika mereka meningkatkan jumlah tahanan menjadi 1.000, maka keluarga Qin akan memiliki kualifikasi untuk menjadi keluarga nomor 1 dari domain Xin. Itu adalah kekuatan yang menarik bahwa keluarga Qin tidak mampu menolak. Kalau begitu katakan padaku, apa yang akan dilakukan keluarga Qin sekarang? Su Ye bertanya. Xuanzong segera mengerti, mereka akan mencarinya. Betul. Su Ye tertawa, topeng wajah hantu mampu mengalahkan Ben Shen, itu sudah terlalu besar ancaman. Dan Ghostface Mas adalah pemimpin divisi nul, selama dia masih hidup, semua tahanan tidak akan menyerah. Sebaliknya, jika para tahanan diselamatkan olehnya, maka kekuatan masker wajah hantu akan meningkat pesat. Karakter seperti itu, apakah kamu pikir keluarga Qin akan membiarkannya hidup? Petik 2. Tidak. Xuanzong menggelengkan kepalanya, semua petunjuk ini mulai menghubungkan di benaknya, dan menjadi jelas, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang akan kita lakukan? Su Ye tertawa, tentu saja kita akan menikmati pertunjukan. Nikmati acaranya. Jika Ghostface Mas mati, maka ketika keluarga Qin menundukkan semua tahanan, kita akan berada dalam masalah. Xuanzong mengerutkan kening, baginya, sudah waktunya untuk diam-diam membantu masker wajah hantu. Tenang, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Su Ye berkata dengan santai, dia mampu mengalahkan Ben Shen dan Gale, bahkan dengan 4 jenderal besar mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Selama dia mendapatkan beberapa bawahan kembali, kekuatannya akan meledak lebih jauh. Petik 2. Semua tahanan itu memiliki kekuatan rata-rata. Kata Xuanzong. Meskipun mereka memiliki fisik yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang hukum, teknik bela diri mereka tampak kuat, tetapi tanpa hukum yang tertanam di dalamnya, kekuatan mereka masih kurang. Mereka adalah tentara. Su Ye mengingatkan, dan kemudian menghela nafas, sudah terlalu lama sejak pasukan muncul di domain Xin, semua orang telah lupa tentang kekuatan pasukan. Sejujurnya, aku agak bersemangat melihat seberapa kuat pasukan masker wajah hantu. Petik 2.
Kalau begitu mari kita beri hadiah kepada tahanan kita. Kata Su Anzong. Tenang, akan ada orang yang akan memberinya hadiah para tahanan. Su Ye tertawa. Mingzu kembali ke kediaman Sue, ekspresinya sangat serius. Setelah menyaksikan pertempuran hebat di Muir Residence, pikirannya sangat terguncang, dia akhirnya menyadari, bahwa di mata seniman bela diri yang kuat, keberadaan seperti keluarga Sue-nya seperti semut. Penolakan dari keluarga besar membuatnya semakin kelelahan. Tetapi dampak terbesar yang ia terima adalah dari masker wajah hantu. Dia tetap sombong dan kuat bahkan ketika dia berlumuran darah, tekad diam dan tak terlukiskan itu bahkan terasa ketika dia membawa teman wanitanya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat Tang Tian. Sosok mereka terlalu mirip, tetapi kekuatan mereka berbeda dunia. Gelombang kalau saja masker wajah hantu akan membantu Sue Residence. Gelombang. Mingzu tertawa pahit, berpikir bahwa pikirannya sendiri terlalu absurd. Bahkan kemudian, dia bisa melihat bahwa masker wajah hantu adalah musuh publik nomor 1. Dia tidak bisa tidak merasa simpati padanya, gelombang bukankah keluarga Sue juga dikelilingi oleh musuh. Gelombang. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari itu tanpa sadar, dia telah berjalan ke gudang. Mingzu terdiam, gelombang baiklah, apakah nama belakang Tang masih tidur lagi? Gelombang. Dia berjalan menuju gudang. Di luar pintu-pintu besar, dia mendengar desahan dan hantaman batu, dia sangat akrab dengan suaranya, itu adalah pekerjaan memecahkan Black Iron Stone. Gelombang dia akhirnya tidak tidur lagi, sepertinya aku sudah membujuknya dengan Golden Steel Gravel. Petik 2. Mingzu menghibur dirinya sendiri, tetapi untuk beberapa alasan, seutas kekecewaan muncul di benaknya. Gelombang jika itu adalah masker wajah hantu, dia tidak akan tertarik dengan keuntungan sekecil itu. Gelombang. Mingzu tertawa getir sekali lagi, itu adalah hari yang buruk baginya. Dia tahu bahwa rangkaian peristiwa telah membentuk cacat dalam pikirannya yang stabil sebelumnya. Matanya mendapatkan kembali pandangan tegas sekali lagi, dia tidak mengganggu Tang Tian dan berbalik untuk pergi. Di dalam gudang, Tai Xie terengah-engah, dia memberikan semua untuk menggunakan palu untuk menghancurkan batu besi hitam. Gelombang aku orang B-grade infamous, harus diturunkan untuk melakukan pekerjaan manual sekarang. Gelombang dia ingin menangis. Terus. Han Bingning berkata dengan dingin, menyebabkannya bergetar, dia kemudian mengangkat palu dan menghancurkannya lagi. Han Bingning melindungi Tang Tian di sisinya, tangannya tetap digagang pedangnya saat dia terus berhati-hati. Selama Tai Xie memiliki gerakan aneh, dia akan membunuhnya. Setelah kembali ke gudang, saat Han Bingning bangun dan melihat kondisi Tang Tian yang berdarah, dia hampir mengambil pedangnya untuk membunuh Tai Xie, tetapi untungnya, Tang Tian menghentikannya. Di tubuh Tang Tian, lapisan tipis api nol transparan abu-abu mengalir di sekitar, dan luka-lukanya mulai sembuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Di sekelilingnya, Golden Steel Gravel diam-diam melayang di udara. Tiba-tiba, Tang Tian membuka matanya dan 10 jarinya menari. Sesi. 10 utas benang hukum tata ruang hitam legam, seperti 10 sinar pedang lunak memotong 10 manik-manik kerikil baja emas pada saat bersamaan. Kekuatan fisiknya saat ini telah lama melalui perubahan kualitatif, dan konsumsi sebelumnya dari benang hukum spasial, tidak lagi menjadi masalah baginya. Kerikil baja emas mulai meledak satu demi satu, dan Life Origin Essence berubah menjadi aura perak dan memasuki tubuh Tang Tian. Dalam sekejap mata, semua Golden Steel Gravel dipatahkan oleh Tang Tian, dan jumlah besar Life Origin Essence memasuki tubuhnya, menyebabkan Tang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut. Laut tenang Null Flames tiba-tiba meledak, Life Origin Essence seperti batu hancur berjatuhan dari langit, dan menabrak lautan Null Flames. Setiap sinar dari Life Origin Essence tampaknya menjadi stimulan, menyebabkan lautan Null Flames di tubuhnya menjadi sangat keras. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa menyerap Life Origin Essence akan sangat berbeda, pertama kali menjadi tenang, tapi sekarang, sudah menjadi sangat kejam. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, semua fokusnya adalah pada aktivasi Null Flames, mencoba mencerna Life Origin Essence. Roland Su memandang Victor dengan ekspresi terkejut, kamu terluka. Roland Su, yang berusia sekitar 30 tahun, diciptakan dan dimurnikan, seperti wanita dewasa dengan pesona yang tersirat. Wajah Victor pahit, dia menghabiskan cangkir di depannya dengan satu mulut, ya, si bodoh itu, menjual semua tahanan ke keluarga Qin. Aku dan Qin Zhen bertempur, dan tidak mudah untuk kembali sepenuhnya. Petik 2. Roland Su menjadi diam, dia mengerti apa artinya itu. Keluarga Qin memiliki lebih dari 500 tahanan divisi nol, dan itu dianggap sebagai bencana bagi keluarga lain di kota Kako Ungu. Aliansi asli keluarga-keluarga akan dapat melawan keluarga Qin, tetapi jika keluarga Qin menyerap 500 tahanan, keseimbangan akan terbalik. Pada saat itu, semua keluarga lain, selain menjadi pengikut keluarga Qin, tidak memiliki rute lain. Dengan kepribadian kuat Qin Zhen, itu menyerah atau mati. Apa yang kamu coba katakan? Tatapan Roland Su mendarat di wajah Victor, emosi yang rumit melintas di matanya. Hadiah tahanan divisi nol ke masker wajah hantu.
Victor meletakkan cangkir dan tidak menghindar dari mata Roland Su. Dia berkata, kita tidak bisa membiarkan keluarga Qin menjadi terorganisir. Jika tidak, kita pasti tidak akan hidup. Hadiahi mereka untuk masker wajah hantu. Roland Su memandang Victor dengan tenang, lalu apa? Keluarga Roland aku harus menanggung kemarahan keluarga Qin. Victor tetap diam, wajahnya yang semula putih memerah. Siapa yang berani mengatakan bahwa kami memberi mereka hadiah kepadanya? Selama kami melaporkan bahwa topeng wajah hantu menyusup ke dalam keluarga Roland dan bahwa keluarga Roland juga menjadi korban, apa yang bisa dikatakan keluarga Qin? Petik 2. Keluarga Qin mungkin tidak banyak bicara di permukaan, tetapi masalah setelah itu akan menjadi rumit. Roland Su tetap tenang. Victor juga tidak marah, tetapi juga bertindak dengan tenang. Bisakah keluarga Roland menjadi pengikut bagi orang lain? Roland Su diam saja. Keluargaku sudah kehilangan keberanian. Apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana berjuang sementara di pintu kematian. Bagi orang-orang tua itu, cukup untuk bertahan hidup. Apa bedanya dengan siapa? Selama keluarga Qin melempar tulang, mereka dengan senang hati akan mengambilnya untuk mereka. Nada Victor dipenuhi dengan kekecewaan, dia mengangkat kepalanya dan memandang Roland Su, tapi, apakah keluarga Roland akan melakukan hal yang sama? Tidak. Roland Su menjawab dengan tajam, nadanya tenang, tetapi tegas. Victor tertawa. Keluarga Roland lembut di luar dan tegas di dalam, seperti Roland Su, mereka tidak akan pernah bisa menerima menjadi pengikut keluarga lain. Dia menatap wanita di depannya, wajah yang sudah dikenalnya, dan ingatan masa lalu menyapu benaknya. Dia menenangkan diri, dan tatapannya berubah lembut. The Sue Residence membeli seorang pelayan laki-laki, yang juga seorang tahanan, dan kemungkinan besar adalah masker wajah hantu. Teknik pelarian masker wajah hantu menggunakan hukum spasial, dan terlebih lagi, ada seorang pria bernama Ping Xiao San yang mahir di dalamnya. Ping Xiao San telah membuat gerakan pada Golden Steel Threads berkali-kali, meskipun dia melakukannya dengan sangat rahasia, tetapi dia masih meninggalkan jejak, dia adalah seorang veteran. Jika aku tidak salah menebak, teknik pelarian Ghost Face Mask dipelajari dari Ping Xiao San. Dan GT. Roland Su terkejut, masker wajah hantu ada di rumah Sue. The Sue Residence baru-baru ini meminta bantuan dari seluruh penjuru, dan bahkan mencari bantuan dari keluarga Roland. Hal-hal yang menarik. Wajah Victor menunjukkan senyum sembrono. Lu Lingnan ditolak oleh Sue Mingzu, dia keluar dari kediaman Sue, dan tidak lama kemudian, Tai Xie yang bersamanya menghilang dan tidak pernah kembali. Sue Mingzu memiliki kepribadian yang tabah, sedikit seperti kamu. Jika aku tidak salah menebak, Tai Xie sudah dikerjakan oleh Ghost Face Mask. Petik 2. Keluarga Qin juga akan menemukannya. Roland Su mengingatkan Victor. Mereka pasti bisa menemukannya. Victor berkata, tapi, pelayan laki-laki dari Sue Residence dibeli dengan uang. The Sue Residence selalu sangat menghormati keluarga Qin, tapi kali ini keluarga Qin diam-diam menjualnya, sehingga mereka sudah salah. Jika mereka naik dan meminta untuk mencari topeng wajah hantu, mereka benar-benar menggertak mereka. Dengan amarah nenek tua di keluarga Sue, siapa yang tahu apakah mereka akan mulai bertarung pada pandangan pertama. Tanpa keluarga Sue, bagaimana keluarga Lu bersedia menyerahkan 200 tahanan ke keluarga Qin? Petik 2. Begitu. Roland Su membimbingnya untuk melanjutkan. Jadi mereka akan menggunakan plot. Victor menjelaskan, keluarga Lu telah kehilangan Tai Xie, dan pasti akan tidak bahagia. Keluarga Lu lebih kuat dari keluarga Qin, karena mereka memiliki banyak ahli, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja. Bagi keluarga Qin, mereka hanya perlu masker wajah hantu untuk mati, jadi dengan keluarga Lu menjadi bilahnya, semua orang akan bahagia. Petik 2. Apakah kamu bertaruh pada masker wajah hantu tidak mati? Roland Su bertanya. Betul. Wajah Victor yang acuh tak acuh menghilang, ia menjadi serius, aku menyaksikan 2 pertempuran topeng wajah hantu. Kali ini ketika dia mengalahkan Ben Shen, banyak orang beranggapan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Tetapi dari apa yang aku lihat, dia tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia benar-benar membaik. Petik 2. Dia membaik. Ekspresi Roland Su tidak lagi bisa tetap tenang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia mengenal Victor dengan sangat baik, kejeliannya tajam dan tajam, kemampuannya mengamati sangat kuat dan dia cerdas. Dia telah menyaksikan kedua pertempuran, dan untuk memikirkan itu, dia pasti memiliki beberapa penemuan. Tapi, kerangka waktu antara kedua pertempuran itu sangat singkat, tetapi baginya untuk meningkatkan begitu banyak, itu terlalu menakutkan. Victor tertawa, tetapi Roland Su dapat melihat bahwa dia menjadi hidup, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik, itu benar, pertama kali, dia hanya mengandalkan benang hukum dan kemampuan untuk merasakannya dan menangkap Ben Shen lengah. Dia memiliki pencerahan yang sangat dangkal pada hukum, tetapi kali ini, teknik bela dirinya telah mencapai ranah baru. Petik 2. Alam baru. Pada awalnya, aku berpikir bahwa alasan dia bisa menjadi mengalahkan Ben Shen adalah karena pengapian primordial fire originnya. Tapi setelah memikirkannya, bahkan dengan menyalakan asal api primordial, tidak mungkin untuk dikalahkan Gale. Victor menjadi serius lagi, meskipun primordial fire origin jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik dalam hal kualitas dan kepadatan,
tetapi Bensen sudah memiliki pencerahan mendalam pada undang-undang, jika tidak ia bahkan tidak dapat menggunakan Gale-nya Gale digunakan dengan kekuatan surga dan bumi, itu tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan asal seseorang, ia tidak dapat bersaing dengan kekuatan langit dan bumi. Terlebih lagi, ketika mereka bertarung, aku merasakan aura aneh dari dalam badai Bensen. Petik 2. Roland Su mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan bertanya, aura apa yang aneh? Keingintahuannya telah memuncak, Victor tidak terhalang dan tidak bermoral, tetapi pengetahuan dan pengalamannya sangat luas, bahkan jika dia mengatakan itu aneh, maka itu pasti tidak normal. Aku tidak tahu. Wajah Victor menjadi khusyuk, dan melanjutkan, aku merasa bahwa itu adalah hal penting yang memungkinkan dia untuk menghancurkan Gale, tetapi aura itu terlalu aneh, aku tidak pernah merasakan hal seperti itu. Aku ingin mendapatkan kejelasan tentang hal itu, jadi aku menyelinap ke rumah Muer. Petik 2. Mata Roland Su menjadi lebar, dia terkejut, kamu pergi mencari Bensen. Victor mengangguk, hanya Bensen yang tahu apa yang terjadi di sana. Hanya Bensen yang tahu bagaimana Gale rusak. Aku ingin tahu jawabannya, jadi cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan bertanya kepada Bensen secara pribadi. Bensen tidak menyembunyikan apapun, dia mengatakan bahwa Ghost Face Mask menggunakan teknik tinju, yang sangat aneh, itu dapat menarik semua utas hukum di ruang di sekitarnya. Petik 2. Apa? Seru Roland Su, wajahnya tak percaya. Ekspresi Victor menjadi lebih serius, teknik tinju topeng wajah hantu selalu teknik yang sama. Tapi satu teknik itu mengandung banyak variasi, Bensen curiga bahwa Ghost Face Mask telah memadatkan semua variasi menjadi satu kepalan. Ketika dia mengeluarkan tinjunya, benang hukum di ruang di sekitarnya mulai tertarik pada tinjunya seperti magnet, dan ruang tempat semua benang hukum ditarik menjadi benar-benar beku. Ruang beku ini sangat stabil, dan terlepas dari bagaimana Gale-nya mencoba menghancurkannya, itu sangat sulit. Bensen belum pernah melihat teknik tinju seperti itu sebelumnya. Teknik Fist ini menuntut kekuatan fisik yang sangat tinggi, dan pada awal pertempuran, Bensen, Gale telah benar-benar menguncinya. Tetapi siapa yang tahu pada saat genting, Ghost Face Mask mampu menyalakan asal api primordialnya, dan Gale dihancurkan dengan cepat setelah itu. Petik 2. Bibir Roland Su yang lembab dan merah terbuka, wajahnya dipenuhi syok. Ketika aku hendak pergi, Bensen tiba-tiba berteriak padaku. Nada suara Victor menjadi turun, dia memberitahuku, jangan pernah menjadi musuh masker wajah hantu. Mengapa? Karena teknik kepalan itu. Roland Su hanya bisa bertanya. Bensen melihat bagaimana masker wajah hantu menyalakan primordial fire originnya. Ada perasaan tambahan yang tak terlukiskan pada nada Victor, teknik tinju yang aneh telah mengkonsumsi semua kekuatan fisik Ghost Face Mask, tapi dia masih terus melepaskan tinju itu, menyebabkan darah mengocok di tubuhnya, dan mulai merembes dari setiap satu pori di tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak berhenti, dia seperti harimau yang galak dan mengamuk, darah terus menyembur keluar dari tubuhnya, dan itu adalah untaian terakhir kekuatan di dalam dirinya yang dia gunakan untuk menyalakan api primordial origin fire. Petik 2. Mendengar itu, Roland Su tidak tahu harus menjawab apa. Bensen mengatakan dia belum pernah melihat keinginan untuk menang seperti itu sebelumnya, untuk dapat mengabaikan segala hal lainnya. Ekspresi Victor menjadi rumit, Bensen juga mengatakan bahwa Ghost Face Mask bisa membunuhnya. Tapi dia tidak melakukan itu, dia hanya melihat Bensen dan pergi. Bensen mencurigai bahwa Ghost Face Mask benar-benar ada di sana hanya untuk menantangnya, untuk menembus batasnya sendiri, dia adalah seorang maniak sejati. Petik 2. Roland Su terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berbicara, jadi kamu telah menempatkan taruhanmu padanya. Itu benar, kita sudah berada di pengasingan terlalu lama, semua orang mulai terbiasa menjalani kehidupan dengan punggung tertekuk. Victor berkata dengan acuh tak acuh, sudah berapa tahun sejak seseorang berjalan di jalan kematian menuju rumah. Jalan menuju tulang nenek moyang kita pasti sepi. Pedang orang-orang kudus dari benua bela diri terhormat menjaga gerbang ke Sin Domain pasti sudah berkarat. Kita sudah kehilangan keberanian, dan kita bahkan bisa hidup tanpa matahari. Qin Zhen sendiri adalah orang yang tidak membutuhkan cahaya, aku tidak, tapi aku juga takut sakit, menghela nafas, jadi aku menilai, dan menyerahkannya kepada orang-orang pemberani. Petik 2. Roland Su diam, dan kemudian berkomentar, tidak ada yang mencoba menerobos gerbang Sin Domain. Dalam beberapa bulan pertama pengusiran, banyak keluarga dan orang-orang yang tidak senang diusir bergegas menuju Sin Domain Gates dalam kegilaan, berharap untuk kembali ke galaksi suci-suci. Orang suci benua bela diri yang terhormat menjaga gerbang dan membunuh mereka semua. Jalan itu dipenuhi dengan tulang, dan telah disebut jalan kematian ke rumah. Tidak ada yang berhasil, karena benua bela diri yang terhormat terlalu kuat. Perlahan-lahan, berbagai keluarga semakin terbiasa dengan domain Sin, kehidupan mereka perlahan-lahan menjadi stabil, dan semakin sedikit orang yang mencoba berjalan di jalan kematian ke rumah, dan dalam dekade terakhir, tidak ada yang pernah berjalan di jalan yang tertutup tulang lagi. Mungkin, Victor tertawa lengah, wajahnya yang pucat-pucat menampakkan noda roh, tapi, itu layak dipertaruhkan. Bicara soal itu, kita juga tidak akan rugi banyak. Ini adalah taruhan yang bagus yang jarang didapat. Petik 2.
Aku mendapatkannya. Roland Su menganggukkan kepalanya, tidak menunjukkan indikasi apa yang dia rasakan, dia pergi. Meskipun kita tidak bisa menghentikan Qin Zhen mengambil tahanan, tetapi, aku mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan menemukan beberapa masalah bagi Qin Zhen. Su berhenti di jalurnya, masalah. Oh, aku hanya memberitahu para tahanan itu bahwa topeng wajah hantu masih hidup. Victor tertawa bahagia, aura ringan menyilaukan di matanya. Oh, aku juga pergi untuk menyelidiki nama pelayan laki-laki di kediaman Sue. Aku mendengar bahwa namanya adalah Tang Tian. Di sebuah gedung tinggi di dekat Sue Residence, Muze dan Wei Han berjaga, mereka berdua sesekali melihat Sue Residence. Tang Tian itu benar-benar topeng wajah hantu. Wei Han mendengus, aku harus mengatakan, Patriark benar-benar terlalu berhati-hati, jika kita menyingkirkannya sekarang, siapa yang akan mengatakan sesuatu? Patriark secara alami memiliki pertimbangan sebagai Patriark. Muze berkata, selanjutnya, kita hanya harus mencegahnya melarikan diri. Jika seseorang mau, maka itu akan lebih baik. Sejak awal, tak satu pun dari masalah ini akan mendarat pada kita. Dan, bisakah kamu mengalahkan Ben Shen? Bahwa Gale bukanlah sesuatu yang biasa, kamu tidak dapat meremehkan kekuatan masker wajah hantu. Petik 2. Terus, Wei Han mencibir, selama kita berdua bekerja bersama, aku tidak percaya kita akan pernah gagal. Berhentilah bicara omong kosong dan hanya fokus pada berjaga-jaga. Muze malas berdebat dengan Wei Han dan fokus pada minum dan menikmati tehnya. Di dalam gudang, Tang Tian secara bertahap membuka matanya, dia merasa bengkak seperti balon, Life Origin Essence seperti rindu meresap di dalam dagingnya, dan kemudian berubah menjadi Null Flames. Tang Tian bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar, selama ada sedikit gerakan, itu akan menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meluap dan membuatnya gelisah. Dia melayang di udara, seluruh tubuhnya diselimuti api abu-abu transparan, membuatnya tampak seperti dewa perang. Tai Xie memandang Tang Tian dengan penuh hormat, itu benar, dalam penghormatan. Kamu mengatakan ini adalah asal api primordial. Tang Tian memandang api yang menyelimuti tangannya. Ya Tuan. Tai Xie menjawab dengan hormat. Di domain Xin, yang kuat adalah penguasa, setelah bertarung dengan Tang Tian terakhir kali, ia masih tidak yakin, tetapi saat ini, Tang Tian yang menyerupai dewa perang di depannya memberinya perasaan tidak mampu melawan. Dalam domain Xin, semua ahli akan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mencerahkan hukum dari utas hukum, yang lain adalah untuk menyalakan primordial fire origin mereka, mengubah kekuatan tubuh dalam tubuh mereka menjadi origin force. Bukannya dia tidak pernah bertemu dengan seniman bela diri yang kuat yang tidak pernah api asal primordial mereka dinyalakan, tapi dia belum pernah bertemu dengan yang asal api primordial begitu menakutkan. Primordial Fire Origin Tang Tian seperti gunung berapi yang memuntahkan lava, bahkan ketika ia berada lebih dari 10 meter jauhnya, Tai Xie dapat merasakan aura asal api primordial yang bergelombang. Gelombang api asal api primordial dilepaskan sedemikian rupa, dan untuk dapat membentuk asal api primordial yang menakutkan seperti itu, kekuatan asal guru pasti sangat menakutkan. Gelombang. Terlalu menakutkan. Dia memberitahu Tang Tian semua yang dia tahu. Mendengarkan penjelasan Tai Xie, Tang Tian mengangguk, kekuatan asal. Itu nama yang bagus. Menggunakan benang hukum untuk memahami permukaan awal hukum, menarik, mungkinkah pada tahap akhir terakhir, ini tentang mencerahkan ruang hukum. Petik 2. Iya, setelah kamu mendapatkan pencerahan pada ruang hukum, kamu dapat membentuk domain hukum. Seniman bela diri yang kuat seperti itu bukan yang bisa kamu menangkan. Tai Xie menjelaskan. Tidak ada orang yang tak terkalahkan. Tang Tian berkata keberatan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang yang Sudahkah aku mendapatkan pencerahan di ranah hukum? Petik 2. Aku pikir hanya seniman bela diri terkuat di puncaknya. Tai Xie menjawab dengan sedikit ragu, bawahan rendahan ini tidak terlalu jelas tentang itu. Permukaan hukum. Apakah seperti ini? Han Bingning yang berada di samping tiba-tiba berbicara, sepotong cahaya biru tipis muncul di depannya. Sepotong cahaya sangat tipis, seperti selembar kertas tipis. Saat muncul, aura dingin dan tajamnya langsung menyelimuti seluruh tempat. Ekspresi Tai Xie menjadi kaku ketika dia menelan air liurnya, gelombang seperti yang diharapkan dari mereka, talenta hanya akan bermain dengan talenta, sesat hanya akan berteman dengan sesat. Gelombang. Dia kemudian menjelaskan, ya. Selama permukaan hukum terbentuk, kamu dapat memproyeksikan medan kekuatan. Proyeksikan medan kekuatan. Han Bingning agak bingung. Tang Tian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, medan gaya apa yang bisa diproyeksikan oleh Law Surface kamu. Tai Xie berbicara dengan hormat, permukaan hukum bawahan rendah ini mengeluarkan medan kekuatan yang memungkinkan yang rendah ini menjadi seperti kabut di malam hari, dan dapat mengalir dan berubah bentuk kapan saja. Selain itu, selama yang rendah ini menggunakan Flowing Night, indraku terhadap getaran di udara menjadi sangat tajam. Petik 2. Datang dan ujilah. Tang Tian sangat ingin tahu tentang hal itu. Entah itu di Heaven's Road atau Domain Xin, pertempuran mereka dilakukan melalui energi, dan itu tidak seaneh dan berfluktuasi seperti di Domain Xin. Tubuh Tai Xie berkedip-kedip,
tubuhnya menjadi kabur, ia mulai menghilang dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi resimen kabut, setelah itu, ia berubah menjadi semacam bentuk cairan. Mata Tang Tian melebar, dia menjadi sangat bersemangat, itu terlalu menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah suara tipis masuk ke telinga Tang Tian, "Tuan, seseorang memperhatikan kita." Tang Tian kaget, senyum di wajahnya langsung menghilang, dia bergerak ke arah Han Bingning dan berbicara dengan lembut, "Di mana?" "Cukup jauh." Tai Xie agak bersemangat, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, dan dia pasti ingin melakukannya dengan baik. Gelombang aku harus membiarkan guru melihat kekuatan dan nilai aku, dan menarik diri aku keluar dari posisi pekerja manual ini. Gelombang. Tai Xie yang dibangunkan dengan niat bertarung dengan cepat menemukan tujuannya. Di sebuah bangunan di sisi tenggara, ada dua dari mereka. Tai Xie diinformasikan. Tang Tian terbang ke jendela dan melalui celah-celah, dia melihat ke arah tenggara. Sungguh, di atap, ada dua sosok samar berdiri di sana. Mereka bukan orang-orang keluarga Lu. Wajah Tai Xie berubah, jika mereka adalah keluarga Lu, dia akan merasa bahwa itu normal. Lu Lingnan bukanlah orang yang akan membiarkan masalah ini beristirahat. Sosok seperti kabut Tai Xie dengan cepat menjulur ke segala arah. Dalam sekejap mata, kabut tipis membentuk kuali dan melayang di udara. Ini adalah kreasi Tai Xie sendiri, teknik pemantauan yang unik, relay cauldron, dan telah menggunakannya untuk mencapai banyak pekerjaan berjasa. Dia dengan hati-hati mengarahkan bagian atas kuali ke arah, ini memungkinkannya untuk berkonsentrasi pada suara yang datang dari arah, dan memungkinkannya untuk mendengarkan dari jauh. Dia perlahan-lahan menyingkirkan semua statis yang kacau, dan suara kedua pria itu di gedung secara bertahap menjadi jelas. Mereka adalah orang-orang keluarga Qin. Mereka datang untuk mengamati guru dan memperhatikan kamu, mereka tidak membiarkan guru pergi, dan yang akan bertindak adalah keluarga Lu. Petik 2. Keluarga Qin, iya. Mata Tang Tian memancarkan pandangan keseriusan, gelombang sepertinya keluarga Qin telah mengkonfirmasi identitas aku. Gelombang. Mengenai hal ini, dia sebenarnya tidak peduli sama sekali. Dia menantang Ben Shen dengan harapan menjadi lebih kuat, menggiling dirinya sendiri. Dia tidak pernah mundur dan selain bergerak maju, selain melakukan pertempuran, dia tidak tahu bagaimana meningkatkannya. Pertempuran hidup dan mati memberinya pertumbuhan yang luar biasa, dan Tang Tian saat ini dipenuhi dengan keyakinan dan niat bertarung. Pertempuran dengan Ben Shen hanyalah gambar tirai. Dalam rencana Tang Tian, apa yang terjadi selanjutnya adalah rentetan pertempuran berturut-turut. Dia akan menggunakan semua pertempuran untuk menyelamatkan semua orang. Dia awalnya ingin menggunakan beberapa hari persiapan untuk menyerap segala sesuatu dari pertempuran, tetapi dia tidak pernah mengharapkan pihak lain menemukan jalan mereka ke atas pintu. Gelombang, kalau begitu mari kita mulai dengan mereka. Gelombang. Tang Tian sama sekali tidak takut pada mereka, dan tidak pernah berpikir untuk mundur, dia tidak pernah benar-benar puas dengan jumlah pertempuran, yang selamanya tiba-tiba dan acak, di mana dia tidak memiliki kendali atas. Tetapi, tekad dan tekad untuk bertarung, keberanian dan keberanian, adalah kapak berat yang dia pegang erat menghadapi seperti itu pertempuran. Kapak yang berat di tangan akan mengiris musuh-musuhnya. Aku akan menyingkirkan mereka. Tanpa ragu, niat membunuh Tang Tian melonjak, ia mengambil masker wajah hantu dan mengenakannya. Biarkan aku membantu kamu. Han Bingning berkata tanpa ragu. Tai Xie dikejutkan oleh niat membunuh yang tiba-tiba melonjak keluar dari mereka berdua, sebelum dia bahkan bisa bereaksi, mereka berdua menghilang. Dia tercengang, gelombang siapa sebenarnya orang terkenal di sini? Kenapa aku merasa kalau mereka berdua lebih ganas dari aku? Gelombang. Wei Han dan Mu Ze tidak akan pernah berharap pembicaraan mereka dijemput oleh seseorang sejauh ini. Demi mencegah Tang Tian melarikan diri, mereka berdua memilih lokasi seperti itu. Itu adalah bangunan tertinggi di sekitarnya dan bisa menyaksikan seluruh Sue Residence. Bangunan itu disebut Gedung Awan Bercabang, yang dibangun oleh Residence Qin demi mengamati Residence Sue. Di permukaan, selalu tampak seolah-olah keluarga Qin melindungi Sue Residence, tetapi sebenarnya mereka benar-benar memiliki maksud lain. Keluarga Qin telah mendambakan kekayaan keluarga Sue untuk waktu yang lama, tapi itu hanya karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan generasi keluarga Sue sebelumnya, dan jika mereka mengambil alih keluarga Sue, itu akan menjadi tindakan buruk. Tetapi keluarga Qin tidak pernah menyingkirkan gagasan itu, ketidakmampuan keluarga Sue untuk menarik para seniman bela diri yang kuat adalah langkah licik lainnya dari keluarga Qin. Keluarga Qin jelas bahwa selama keluarga Sue menggunakan teknik rahasia Golden Steel Silkworms, mereka tidak akan pernah kekurangan uang. Selama keluarga Sue merekrut seorang ahli, situasinya akan kurang diinginkan untuk keluarga Qin. Dengan demikian gedung awan memetik dibangun di samping kediaman Sue, menyebabkan ketidakbahagiaan keluarga Sue, tetapi Zhong Zheng Yanmei secara pribadi mengendalikan situasi, oleh karena itu membungkam ketidakbahagiaan. Malam yang panjang tidak bisa memengaruhi kekuatan fisik Mu Ze dan Wei Han, tapi itu sangat membosankan. Wei Han menjadi gelisah dan mulai berlatih-latihan, sementara Mu Ze duduk di dekat jendela menghirup dan menikmati tehnya. Mereka berdua tidak menyadari bahaya yang masuk. Tang Tian membawa Han Bingning dan mengitari rumah-rumah dengan tenang,
mereka seperti bayang-bayang, karena ia telah mengeluarkan potensi penuh dari teknik siluman keluarga Ping. Dia menempelkan dirinya dekat ke dinding dan meminjam bayangan, mereka maju ke depan. Selain hukum spasial, teknik siluman keluarga Ping memiliki banyak gerakan tersembunyi lainnya, yang semuanya disempurnakan selama bertahun-tahun. Sebenarnya, saat dia menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, dia jarang menggunakan hukum spasial. Karena saat Laut Reds memotong ruang, itu akan menghasilkan gelombang kecil yang dengan mudah dapat mengejutkan musuh. Tang Tian seperti binatang buas yang menguntit mangsanya, dengan sabar dan perlahan bergerak menuju musuhnya. Tata letak bangunan memberinya perlindungan yang baik. Meskipun Sui Residence tidak dapat menghentikan keluarga Qin dari membangun gedung awan memetik, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam tanah mereka sendiri. Demi menghalangi kemampuan untuk mengamati mereka dari gedung awan Plaking, keluarga Sui telah membangun banyak tembok megah yang tinggi, dan pelek lebar di dinding menutupi jalan setapak di dalam kediaman. Mereka juga membangun sebuah paviliun dengan kanopi besar untuk menghalangi garis pandang, sehingga Sui Residence tidak memiliki banyak ruang kosong. Bagi Tang Tian, itu benar-benar medan terbaik. Han Bingning menarik aura pedangnya dan mengikuti di belakang Tang Tian. Tang Tian bergerak ke kiri dan menepuk ke kanan, meminjam pelek sebagai penutup. Ia mencapai ujung lorong panjang, yang merupakan paviliun. Paviliun berdiri tepat di tengah-tengah danau buatan manusia, dan merupakan tempat paling luas di kediaman. Tang Tian menunjuk ke balok paviliun dan berbicara dengan lembut, "Kamu bersembunyi di sini dan menunggu penyergapan. Aku akan membuat bundaran di punggung mereka." Han Bingning mengangguk, dan tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedang. Tang Tian mengangguk padanya, dan seperti bayang-bayang, dia menghilang. Meskipun keluarga Sui telah menurun, tetapi bagaimanapun, mereka dulunya adalah keluarga yang ramai dan kaya, dan struktur di dalam kediaman masih menunjukkan kekayaan dan kekuatan mereka di masa lalu. Berbalik dan berputar, Tang Tian merasa dirinya pusing. Beruntung baginya bahwa bangunan memetik bunga terlalu jelas sehingga dia bisa secara akurat menemukan arah yang benar. Adegan di depan mata Tang Tian menyilaukan. Setelah memasuki kediaman batin, Tang Tian merasa seolah-olah dia telah memasuki istana. Dia tidak peduli tentang hal itu, selama dia menemukan arah yang benar, dia akan dapat berjalan keluar. Jika tidak ada rute, ada jendela. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak dari depan, "Siapa?" Tang Tian terkejut, bahkan sebelum dia bisa menjawab, sebuah dinding cahaya muncul di depannya, dan tepat pada saat itu, gelombang tipis keluar dari belakangnya. Dia segera berbalik untuk melihat, dan ada dinding cahaya lain di belakangnya. Dia terjebak. Sesosok muncul di sisi lain dari dinding cahaya. Ketika Mingzu, yang dipenuhi dengan niat membunuh melihat topeng di balik dinding cahaya, dia langsung terpana.